Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Sore ini kita kembali bertemu dalam acara Fokus Group Discussion, sebuah diskusi yang lebih terfokus pada satu tema yang digagas bersama oleh Tribun dan para narasumber yang ada di sini. Untuk lebih baiknya saya akan memperkenalkan dulu diri saya. Saya Andi Siruji, pemimpin umum Tribun Timur yang akan memandu jalannya fokus grup discussion ini sampai selesai. Dan di studio ini ada 5 narasumber yang pasti kompeten, pasti menguasai bidangnya dan akan sharing dengan tema yang kita bahas, tema yang disodorkan oleh Tribun, yakni optimalisasi pemanfaatan aset yang diharapkan dapat meningkatkan pajak. Temanya nanti bisa ditulis oleh Tribun Timur. Untuk itu saya ingin memperkenalkan 5 narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama saya ke Pak Fuad dulu, Dr. Insinyur H. Fuad Muhammad Fuad Aziz, DM, ST, MSI, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Selamat sore Pak Fuad. Sore Pak Andi. Seger sekali Pak Fuad hari ini. Kayak tata ruang aman-aman ini. Oke, yang kedua itu Pak Harmaji SHMH, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Itu dia, negara dan lelang. Ada negaranya. KPK NR. Iya. Pak Harmaji SHMH. Kemudian ada Pak Hariman di samping kiri saya. Beliau adalah Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah. Ya, Assalamualaikum. Banyak uangnya ini. Ada Pak Slamet ST MURP, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BPPJN, yang urusannya jalan ini, penguasa jalan ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Jalan Nasional untuk wilayah Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak Slamet. Sore Pak. Dan yang terakhir Pak, ini dia nama yang unik, Haji Semesta Jaya. Sudah Semesta Jaya, Jaya Semesta. Nama Jaya, bagus, Jaya. Jaya terus menguasai semesta. SE, Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Sulawesi Selatan. Inilah narasumber kita pada sore hari ini. Dan untuk sesuai tor yang ada, saya ingin memberikan gambaran dulu bahwa yang ingin kita bicarakan dengan adanya tadi ini, kita ingin berbicara tentang bagaimana jalan, sekitar jalan, ya, dan ada apa saja yang ada di sekitarnya itu aset kota, ada aset negara, ada aset provinsi di situ, sehingga bagaimana kita sebagai warga, sebagai pemerintah, sebagai pengusaha juga bagaimana mengoptimalkan semua ini untuk kepentingan peningkatan pendapatan daerah, pendapatan negara, dalam rangka tentukan untuk membiayai pembangunan. Tentukan tujuannya apa? Pajak-pajak, retribusi dan lain sebagainya itu adalah untuk itu. Oleh karena itu kita ingin menurut tor ini Pak Hariman yang ternyata harus bicara pertama. Oh siap. Terus Pak Hariman dulu bagaimana memberi gambaran kita mengenai apa tema yang ingin kita bahas ini. Bagaimana pemanfaatan aset daerah itu, terutama jalan dan reklame ini, dalam konteks peningkatan optimalisasinya pajak itu. Ya.
Saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya kira Pak Moderator ini akan. Nah, ini diatur, kewenangan kami diatur dengan undang-undang Pak. Undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sekarang sebenarnya sudah ada penggantinya Pak. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah dan pusat. Nah, ini kami juga lagi menggodok terkait dengan turunan nanti undang-undang nomor 1 itu. Ini sementara kami harmonisasi dan sudah selesai, segera mungkin kami akan kirim ke DPR untuk pengganti Perda nanti, Perda nomor 2 tahun 2018. Jadi saya jelaskan dulu, pajak sifatnya memaksa Pak. Itu dulu yang perlu kita tahu. Pajak sifatnya memaksa dan fungsi pajak itu terbagi atas 3. Yang pertama fungsinya sebagai budgeting, fungsi anggaran, dan fungsi pengendali. Nah, ya. Jadi 3 fungsi inilah yang kami pegang. Nah, kalau di reklame kebetulan saya yang kita fokus ke diskusi ini adalah sebenarnya reklame. Reklame sebenarnya kalau dari tahun ke tahun cukup signifikan peningkatan pajak reklame Pak. Dan alhamdulillah tahun lalu kita capai di angka 63 miliar. 63 miliar lebih. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, kita cuma capai 49 lebih. Dan sebelum pandemi pernah kita capai 50. Jadi tahun lalu cukup signifikan peningkatannya Pak, 63. 2022. Ini berkat bantuan teman-teman pengusaha reklame yang taat membayar pajak. Cuman di tahun 2022 kita coba menata kota kita ini terkait dengan reklame Pak. Nah, jadi tadi ada fungsi di situ, fungsi penataan. Maka tahun 2022 ada peraturan wali kota yang terbit nomor 11 tahun 2022 tentang moratorium Pak. Pemberhentian sementara pembangunan reklame yang ada di Makassar ini. Jadi tidak boleh ada bangun baru kecuali mungkin di lahan-lahan persil. Tapi untuk di lahan pemerintah untuk tahun 2022 ada peraturan wali kota nomor 11 tahun 2022 tentang moratorium reklame. Sehingga itu kita jalankan dan tidak ada lagi terbit reklame baru yang dilakukan pemerintah sampai nanti ada aturan seplen yang berlaku. Kenapa kita lakukan itu? Itu tadi kita mau tata kota kita. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Nah, sehingga kita rem sih sebenarnya sementara. Kita rem untuk sementara sampai kita tunggu seplen yang keluar karena tahun ini juga sudah direncanakan seplen itu. Dan kalau itu keluar, maka perwali nanti itu kita cabut dan itulah yang menjadi patokan nanti boleh tidaknya masih reklame-reklame yang berdiri di lahan-lahan pemerintah. Di tahun 2022 juga ada peraturan wali kota nomor 38 tentang nilai sewa reklame yang baru. Nah, itu salah satunya juga yang meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir ada peraturan wali kota nomor 45 tahun 2022 juga tentang penyelenggaraan reklame, di mana mengatur terkait dengan proses izin Pak, seperti itu. Jadi reklame memang ini menyumbang pendapatan daerah yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun bahkan itu meningkat dan tahun lalu puncaknya itu di 63, malahan tahun ini kita akan target sekitar 85 miliar. Mudah-mudahan itu bisa kita capai, tapi tidak mungkin kami capai kalau tanpa bantuan dari teman-teman pengusaha reklame. Itu mungkin pengantar dari saya, nanti mungkin kita diskusi-diskusi ringan terkait dengan reklame ini Pak. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, itu tadi ada moratorium. Iya, betul. Moratorium itu ada batasnya. Ada pada saat sudah selesai nanti seplen yang kita buat. Jadi nanti umpamanya anggaplah dicontoh di jalan A. Sekarang ada 5. Ternyata di seplen nanti bisa 6. Berarti masih ada 1 untuk bisa terbit reklame di situ. Iya, seperti itu. Tapi moratorium itu berlaku untuk seluruh wilayah kota, Pak. Kota Makassar. Seluruh, ya, iya, Kota Makassar. Dan belum ada perkiraan kapan bisa moratorium itu dicabut ya.
Kalau seplennya tahun ini sudah masuk proses Pak, proses dilaksanakan. Kalau itu selesai, mudah-mudahan tahun depan bisa kita cabut. Karena itu juga, kalau lama juga nanti kan tidak ada potensi baru yang kita, tapi itu tadi perlu kita seimbangkan Pak. Antara pendapatan dengan penataan itu perlu kita seimbangkan Pak, supaya kota kita ini dari segi pendapatan meningkat, tapi dari segi estetika kota kita juga bisa terjaga seperti itu. Saya kira itu keyword ya, estetika kota. Ini sebentar kita bahas. Saya ingin memberikan kepada Pak Harmaji, gimana konteksnya antara tadi itu aset daerah ini, jalan dan sekitarnya, lalu ada reklame, lalu ada ini masalah kantor pelayanan kayak itu gimana Pak hubungannya? Ya, terima kasih atas waktunya Pak Andi. Sekalian saya memperkenalkan institusi kami. Saya Harmaji dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Ini sebagai salah satu unit kantor operasional instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Jadi Pak Andi, Pak moderator yang saya hormati, Bapak-bapak semuanya, kaitannya dengan pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah itu aturan induknya sama Pak. Awalnya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, kemudian ada perubahan di tahun 2020 dengan diatur dengan peraturan pemerintah nomor 28. Antara pemerintah pusat, dalam hal ini kita mengatur barang milik negara, kewenangan pengelolaannya ada di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, di tingkat daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Lah yang barang milik daerah itu diatur tersendiri untuk kemudian operasionalnya dilaksanakan di masing-masing provinsi maupun kota. Dalam hal ini Sekda selaku pengelola barang milik daerahnya. Kaitannya tadi yang disampaikan terkait dengan penggunaan badan atau apa istilahnya, apakah itu barang milik negara yang dipasang untuk beberapa reklame dan yang lainnya, itu nanti akan dilihat dulu. Kalau memang itu adalah menggunakan barang milik negara, tentu saja kuasa penggunanya di sini ada dari PU, dari unit PJN. PJN kemudian melihat bahwa di situ ada yang menawarkan untuk memasang reklame dan tentu saja itu menggunakan barang milik negara. Peran kami selaku pengelola barang milik negara, kami akan melihat dari usulan permohonan sewa pemanfaatan aset yang diajukan oleh pihak PJN. Nanti usulan sewanya berapa yang diajukan kami di KPKNL itu ada mempunyai namanya jasa penilai, tenaga penilai, penilai pemerintah Pak, itu jabatan fungsional. Mereka akan kami tugaskan untuk menilai terkait dengan luasan tanah yang akan disewa untuk pemasangan entah itu reklame, baliho, videotron, yang tentu saja nanti nilainya itu akan berupa nilai wajar Pak, bukan nilai sembarangan, tribunal yang kami hormati ya. Jadi nilai yang nanti ditentukan itu bisa dipertanggungjawabkan adalah nilai wajar. Penentuan nilai wajar tentu saja nanti akan dilakukan oleh tim penilai dengan melihat data pembanding untuk objek yang di sekitar. Nah, kalau penyewanya dalam ini adalah untuk kepentingan bisnis, itu tarifnya adalah memang 100%, tidak ada diskon. Tapi kalau yang menggunakan itu adalah koperasi atau UMKM, itu sesuai ketentuan di PMK 115 tentang pemanfaatan barang milik negara, itu ada bentuk keringanannya. Demikian sebagai pengantar, lebih lanjut nanti bisa kita diskusikan. Tapi yang jelas yang perlu kita pahami bersama Pak Andi ya, bahwa Kementerian Keuangan sebagaimana amanat beberapa kali yang disampaikan Bu Menteri Sri Mulyani, kami berharap seluruh aset barang milik negara itu bekerja. Jadi di situ ada pendapatan negara bukan pajak yang memang bisa mendorong perekonomian dengan kita memanfaatkan aset. Bukan orang yang bekerja aja Pak, tapi asetnya juga kita harapkan bekerja.
Oke. Itu demikian Pak Jadi Andi. itu berdasarkan usulan dari Pengguna barang, ya. Oke. Baik Pak, saya ke Pak Fuad ini. Ini ada pendapatan, ya Pak ya. Terus ada seperti yang dikatakan tadi. Nah, lalu penataan ini bagaimana Pak? Iya. Penataan ruang kita ini supaya itu tadi yang dibilang Pak Hariman estetik. Nah, ini bagaimana kota kita bisa cantik ini? Iya. Silakan Pak Fuad. Makasih banyak Pak Andi selaku moderator. Izin sebenarnya pengen sekali harusnya kami yang pertama karena dalam konsep penataan ruang ini memang kami dulu yang melakukan mengkaji dan menimbulkan atau melahirkan sebuah buku atau kitabnya dalam penataan ruang. Alhamdulillah tahun 2015 memang kita sudah punya perda, perda RT RW. Tetapi Bapak Wali Kota melakukan peninjauan kembali untuk meminta melakukan revisi RT RW dalam rangka itu tadi Pak Ketua, Pak Andi, bahwa di dalam meningkatkan estetika tentu kita harus berdasarkan jumlah bertambah selalu makin seringnya jumlah penduduk semakin bertambah. Ketika jumlah penduduk semakin bertambah, ya pasti daya dukung penduduk ini juga perlu kita pikirkan, ya dengan aktivitas-aktivitasnya. Sehingga di tahun 2020 itu kita sudah menyusun revisi RT RW. 2019 kita disetujui untuk melakukan revisi dan alhamdulillah 2021 penyusunan revisi RT RW sudah selesai. Kemudian di tahun 2002 akhir itu kita sudah masuk di Bapem Perda dan di 2023 ini sementara di Pansus untuk melakukan pengesahan RT RW kita. Nah, kenapa harus RT RW ini harus kita cepat? Ini karena memang banyak terjadi perubahan-perubahan fungsi ruang. Kalau di judul kita ini, ya ini bagaimana kita bisa membuat strategi mengoptimalisasi aset kita untuk meningkatkan pajak. Nah, kondisinya di salah satu revisi ruang di RT RW kita coba mengkaji bagaimana sih sebenarnya pemanfaatan ruang terbuka hijau yang memang aset kita, kemudian kita bagaimana aset itu bekerja, seperti disampaikan di KPKLN. Kemudian Pak Hariman juga mengeluarkan strategi bagaimana melakukan pendapatan. Itu juga kita sudah pikirkan bagaimana siapa yang berbuat apa dan siapa yang mengerjakan apa. Nah, setelah RT RW kita sudah membuat juga di tahun 2022 yakni rencana detail tata ruang. Nah, rencana detail tata ruang ini semakin jelas bagaimana struktur ruang dan pola ruang. Nah, inilah yang dipakai oleh teman-teman. Nah, jadi ceritanya Pak Andi, kami berharap bahkan implementasi keinginan bahwa Dinas Penataan Ruang merupakan suatu keranjang program-program untuk melakukan pekerjaan dan salah satunya adalah peningkatan pendapatan. Alhamdulillah kemarin di Bali satu-satunya kota yang membuat rapat koordinasi strategi pendapatan. Kita bahkan punya target yang minimal 2 triliun ya. Minimal 2 triliun. Sehingga seluruh SKPD sudah harus membuat strategi pendapatan. Salah satunya kami kebetulan di Dinas Penataan Ruang itu ditugasi sesuai dengan Perwali nomor perubahan Perwali dan nomor 12 itu adalah retribusi perizinan tertentu. Ini
IMB, biasa dulunya disebut IMB, sekarang PBG. Kan teman-teman di koordinasi kami dengan teman-teman Bapenda termasuk reklame itu sudah dulunya ada IMB-nya, kemudian kita dengan alasan-alasan tertentu dan persoalan teknis pada saat COVID kita hentikan, sekarang lagi digalakkan di dalam untuk peningkatan. Kami di Dinas Tata Ruang dengan kondisi seperti ini coba melakukan beberapa strategi untuk melakukan peningkatan pendapatan terhadap pajak perizinan terus. Yang pertama adalah tentunya penguatan data. Penguatan data tadi itu kita sudah ambil aset kita. Kita melihat ini asetnya siapa. Kalau misalnya asetnya pemerintah, kita coba berdiskusi dengan atau berkonsultasi secara horizontal maupun vertikal. Horizontal berarti teman-teman kami di SKPD seperti Dinas Pertanahan yang memang banyak yang menguasai aset kita. Bahkan tentang kapitalis pun juga kita bahas di situ. Kemudian kedua tentu bagaimana melakukan ada satu yang inovasi dari Pak Kadis kami, yakni bagaimana melakukan amnesti terhadap IMB atau persetujuan bangunan gedung. Ini kan kalau misalnya kita bandingkan ini Pak Andi, 4.600-an IMB atau PBG yang terdata di kita dengan 367 bangunan yang ada, itu kan sudah jauh jaraknya. Nah ini kalau kita hitung, kita jalankan ini yang namanya secara 100% PBG dan KKPR, Pak Hariman juga saya dengar komentarnya bahwa kalau ini jalan, maka ini drastis keluar. Kami di Dinas Penataan Ruang itu sudah dibebankan target itu adalah 130 miliar. Tahun lalu 100 miliar, tetapi kami tidak bisa sentuh. Kami hanya bisa 31% dari situ. Itu karena kemarin ada COVID, ada macam-macam. Sehingga tahun ini kami sudah membuat 6 indikator untuk bisa menaikkan dari 130 miliar target pendapatan. Insya Allah setiap bulan itu kita akan bisa cover 15 miliar sepanjang beberapa indikator, salah satunya amnesti tadi. Nah inilah saya kira bisa nanti kita diskusi lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya ketika kita mengatur dari awal Kota Makassar ini dengan pola-pola ruang dan struktur ruang, sehingga teman-teman di Bapenda ini bisa juga membuat strategi-strategi khusus terhadap aset-aset dan kewenangan. Ketika kita mengoptimalisasi pemanfaatan, maka tentu kita berbicara tentang kewenangan. Pak Andi tadi sudah sampaikan, di sini ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota. Tapi masyarakat kami di Makassar ada yang begitu, kalau macet pasti wali kota kami yang kena. Kalau banjir pasti wali kota kena, sehingga apa yang dilakukan oleh wali kota, kami bekerja saja sesuai dengan kewenangan. Kemudian kami rajin berkoordinasi dengan teman-teman balai kami, dengan teman-teman balai, bagaimana sebenarnya menjaga bentuk komitmen kita terhadap pengelolaan aset dalam kewenangan itu tadi. Saya kira itu barangkali untuk sementara Pak. Baik Pak Fuad. Barangkali nanti itu ada kata amnesti. Itu kata amnesti itu, aduh, nanti tugas Bapak nanti menjelaskan itu. Siap. Saya ke Pak Slamet dulu. Ini gimana ceritanya ini jalan? Terus bagaimana kewenangan kita di daerah? Bagaimana ke jalan nasional? Bagaimana ke jalan provinsi, Pak? Terus kita kaitkan dengan begitu banyaknya bertebaran reklame misalnya. Nah itu bagaimana kita tadi yang dibilang Pak Hariman, bagaimana estetikanya, bagaimana tata ruangnya itu kita atur betul-betul sesuai yang Pak Fuad jelaskan. Lalu ada balai besar ini yang juga saya kira tidak kecil peranannya, bahkan harus koordinasinya itu harus kuat di antara Pak KPK LN ini dengan Pak Hariman, Pak Fuad maupun teman kita yang
pelakunya reklame ini. Nah, silakan Pak Salam. Baik, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu Pak ya, saya Slamet dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan. Kebetulan kami ini bergerak di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, dan kami memang senantiasa harus memonitoring, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan apapun yang terjadi di jalan nasional Pak. Nah, memang tidak mudah kalau untuk mengelola jalan nasional Pak. Kebetulan di Sulsel itu kami harus memonitor 1.745 km jalan nasional Pak. Dari Selayar sampai ke Batas Sulbar, sampai ke Batas Suseng dan Batas Sutra. Tadi ada, saya lihat 3 kata kunci nih. Satu, estetika dari Pak Hariman, dari Pak Armaji, tadi aset dari Bapak, tadi saya lupa apa yang tadi saya lupa ya? Kewenangan. Amnesti Pak. Kalau saya memang harusnya kita bicara kalau kita mau menangani suatu aset secara strategis gitu, kita harus tahu dulu bisnis proses Pak. Tadi planning programming bisnis prosesnya dari awal Pak. Nanti begitu masuk ke pelaksanaan mungkin di Pak Bapenda ya. Nah itu untuk penatausahaan di Pak Armaji. Iya. Nah saya monitoring evaluasi gitu Pak. Jadi kalau toh kita mau kedepannya mau mencapai suatu optimalisasi pajak, kita minimal sinergi antar stakeholder seperti ini harus sering digalakan Pak. Saya bersyukur nih bisa ketemu Pak Haji nih, Pak Haji Semesta dari KPKNL, dari Taruang dan dari Bapenda. Ini yang sebenarnya saya dari awal udah pengen kapan ketemu gitu loh, supaya kita bisa sinergi untuk kebaikan dan kemajuan Kota Makassar tercinta ini Pak. Tadi disampaikan setelah programming ada amnesti kedepannya seperti apa dari Pak Harmaji juga. Saya ingat sekali Pak itu Bu Sri Mulyani bilang di Indonesia itu kita pekerja keras Pak. Yang kerja itu orangnya, tapi AC-nya tidur Pak. Di luar negeri orang tuh enggak Pak. Dia AC-nya pekerja, orangnya tidur gitu. Jadi itu emang terjadi gitu loh. Nah inilah kita AC kita banyak di Indonesia ya, terutama di Makassar. Dalam hal ini di balai jalan ataupun nanti di kota juga, bagaimana kita mengoptimalisasikan aset-aset ini supaya tidak tidur gitu. Nah, terkait dengan tadi yang aset Pak, tadi Pak Harmaji mungkin menyampaikan terkait kewenangan. Mungkin perlu saya sampaikan dulu, memang tadi untuk jalan itu ada kewenangan Pak. Pertama, kami ini instansi vertikal sama dengan KPKNL menangani jalan nasional. Ada juga kewenangan dari Pak Gubernur ya, jalan provinsi, dari Pak Wali Kota jalan kota, dan dari Pemda Kabupaten jalan kabupaten gitu. Nah, tapi semua itu kita tidak bisa berdiri sendiri Pak. Kita harus bicara sistem jaringan jalan nasional, baik di jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, kita harus sinergi gitu. Nah, inilah yang akan kita nanti ke depan dibahasakan bagaimana kita bersinergi untuk membuat planning programming supaya tadi kita bersinergi. Contohnya saya pernah ikuti FGD juga Pak ya, dari tata ruang, konsepnya Pak Wali Kota bagus Pak. Bagaimana kita membuat suatu pola struktur, bagaimana struktur ruang dan pola ruang gitu. Jadi ada 2 hal situ. Kebetulan saya tinggal di daerah dekat bandara, oh ini struktur ruangnya seperti ini nih, RTH-nya seperti ini gitu. Nah bagaimana nanti tinggal bentuk pola ruangnya nanti lagi digodok juga sama Pak Wali juga. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih ada estetikanya ada, terus nanti asetnya jalan, dan mudah-mudahan amnestinya di jalan juga Pak. Seperti apa gitu. Nah, yang saya di sini harus tekankan memang kewenangan jalan nasional tadi, saya harus memonitoring jalan nasional 1745 itu kira-kira aset-aset kita yang dimanfaatkan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah ataupun swasta, ayo sama-sama kita bersinergi kira-kira seperti apa. Karena ketika ada pemanfaatan aset di rumijak kita atau di ruwasja kita, saya harus lapor ke DJKN ceritanya. Karena ada PMK 115, di situ pasal 6 ya, saya ingat tuh kita sebagai pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang. Jadi apapun yang aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain, atau baik itu pihak dari pemerintah ataupun BUMN ataupun BUMD dan dari swasta, kita sebagai pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang yang memiliki aset itu sendiri. Bu Sri Mulyani diwakili oleh KPKNL di Makassar. Jadi memang kita memang harus tahu dulu kira-kira mana yang menjadi kewenangan kota, mana yang menjadi kewenangan nasional, dan mana yang kewenangan provinsi Pak.
Jadi mungkin nanti di wacana ke depan kita diskusi, kita akan lebih eksplor lagi Pak ya. Tapi dari segi pengantar dari saya mungkin itu dulu Pak Ketua, Pak Andi. Mungkin untuk sementara sekian dulu Pak. Terima kasih. Baik Pak Selamat. Nanti Bapak bisa jelaskan konteks koordinasi. Ini sudah jalankah koordinasi ini sehingga tidak ada satu pihak yang tertinggal atau nabrak, nah kecepatan dia ke depan sementara ada di belakang tertinggal. Yang sinergi tadi itu yang kita bahas di awal, seperti yang Pak Selamat juga katakan, sinergi koordinasi itu yang membuat saya kira program kita ke depan akan lebih kuat Pak. Saya kira itu kuncinya. Oke, saya mengundang Pak Semesta untuk ini Bapak Pak Semesta atau Pak Jaya? Bapak suka mana? Semesta Jaya. Suka Jaya Semesta atau Semesta Jaya? Semesta. Oke, ini jam ngantuk Pak ya. Jadi kita harus jangan terlalu serius kita supaya tidak ngantuk. Bagaimana Bapak selaku asosiasi pengusaha reklame mengenai koordinasi yang terjadi di sini, harmonisasi yang terjadi di sini, sehingga Bapak itu sebagai pengusaha satu ikhlas membayar pajak, ya kan Pak? Ya. Kan tidak berkurang Pak faedahnya ke Pak Hariman. Nah, kalau Bapak kurang ikhlas, walaupun pajak itu sifatnya paksa Pak, Bapak dipaksa bayar pajak, tapi kan paksa yang ikhlas Pak, itu lebih enak. Betul. Paksa tapi ikhlas. Lebih bagus kalau ikhlas lagi. Ikhlas lagi. Gitu. Nah, bagaimana nih Pak? Kondisi pereklamian kita di Sulawesi Selatan atau di Kota Makassar ini? Iya, makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari tadi disasar tembak ini reklame ini kayaknya. Dumba-dumba ini kayaknya. Saya minum dulu Pak ya. Silakan, Pak. Dumba-dumba ini. Pak, buat Pak. Oke. Memperhatikan judulnya optimalisasi pemanfaatan aset dapat meningkatkan pajak. Pada prinsipnya buat kami pelaku usaha, nah, kita siap bersama-sama untuk mencapai prestasi pajak itu. Itu versi Kota Makassar. Ya, kita bicara secara nasional, secara provinsi juga. Oke, tidak ada masalah itu. Dan kami pelaku usaha selain daripada kekuasaan memaksa tadi itu, ya kami juga memang sadar akan hal itu. Gitu. Jadi buat kami, saya ambil contoh Makassar, kebetulan yang ada dari Makassar, Bapak, pengusaha-pengusaha reklame itu sudah berapa banyak yang mendapat gelar pembayar pajak terbaik. Toat gitu. Untuk Kota Makassar ini. Namun semuanya ini kita perlu sadari bersama bahwa keberhasilan pajak ini akan digunakan pada pembangunan nasional itu sendiri. Nah, ada 3 domain penentu pembangunan nasional itu. Yang pertama disebut di situ ini untuk administrasi pemerintah modern, Pak. Yang pertama adalah pelaku usaha. Di situ disebut pelaku usaha. Yang kedua disebutkan pemerintah sebagai fasilitator. Yang ketiga peran masyarakat turut serta. Partisipasi. Iya, berpartisipasi. Nah, dengan kehadiran kita sebagai pelaku, ya jelas kehadiran kita ya keterkaitan kita dengan pajak itu. Pajak itu sendiri. Untuk itu, yang kami harapkan dari pelaku usaha
saya sangat sayangkan Pak karena tidak ada dari perizinan di sini yang hadir yang bisa kita temukan, kecuali dari Balai Jalan Nasional. Dari Balai Jalan Nasional juga ada perizinan, ada juga izin. Tapi isinya khusus jalan nasional. Khusus jalan nasional, namun masih membutuhkan koordinasi yang panjang sampai ke pemerintah kota Malaka. Ya tidak. Kami pelaku usaha untuk bapak-bapak keempat, kami rata-rata sudah masuk di area inovasi. Iya. Kita sudah serba cepat. Kita tidak mau lagi memikirkan sesuatu yang terlalu panjang begitu. Kita memikir pajak sampai 1 bulan, 2 bulan, baru dalam buku itu. Kita berpikir izin yang berkepanjangan. Kita tidak mau pikir lagi itu. Sediakan kami sarana, sediakan kami aturannya, pasti kami taati itu. Nah, kendala kami untuk pelaku usaha adalah di perizinan. Karena semuanya ini harus melalui proses perizinan, begitu. Nah, di situ kami kendala. Setelah itu kami akan lari kemana-mana. Ya, misalnya kami ke jalan nasional juga. Setelah kami di mohon maaf saya sama Pak Jarmaji belum pernah ketemu di dalam hal pekerjaan. Padahal tadi saya lihat kaitannya besar sekali dengan aset. Nah, jadi isinya dapat dari mana Bapak ini? Ya. Kalau dapat ketemu beliau. Nah, selama ini yang kami lakukan ya selesai di tingkat jalan nasional, kalau itu di jalan nasional. Oke. Iya. Kemudian selesai di tingkat kota untuk pembayaran pajaknya dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian melalui provinsi ke jalan provinsi. Nah, gitu. Jadi yang kami sangat harapkan adalah yang pertama adalah pajak itu sendiri perizinan, ya itu berkepastian hukum, Pak. Dia berkepastian hukum yang berkeadilan. Nah, itu saya tambah seperti itu karena jangan juga sampai dihantam rata, Pak. Gitu ya. Nah itu yang saya anggaplah sekarang kita berbicara tentang jalan nasional, jalan kota, Pak Armandi, kami susah sekali berkomunikasi tentang sewa lahan, sewa aset dari sewa pemerintah. Kami sudah pernah melalui di beberapa kota kami minta untuk kerjasama, kami diarahkan ke pertanahan. Tapi di perizinan tidak ada, Pak. Padahal dikatakan di perizinan itu pelayanan syariah. Ya, kita tempuh saja dengan inovasi kita. Jalan kemana yang kira-kira kaitannya. Larilah kita ke situ. Setelah itu kita lari ke kerjasama untuk mengharapkan sebuah kerjasama dengan pemerintah kota. Tapi pada kenyataannya juga sangat lambat, Pak. Ya malah ada yang kami komunikasikan sudah beberapa tahun yang lalu. Ya sampai sekarang saya tidak menyebut kota Makassar saja, Pak. Nah ini yang kita harapkan, Pak. Karena kita ini semua sudah cepat, teman-teman itu begitu mau jangan ada ini pajaknya sekian, ininya semua problem buat teman-teman. Selama berkepastian hukum dan kita bisa bertanggungjawabkan. Yang menyangkut pajak juga ya jangan lupa bahwa ada negosiasi pajak. Undang-undang juga mengatakan demikian. Cuma dimengatakan maksimal sekian, tapi negosiasi juga ada. Karena itu kita negosiasi berarti sesuai dalam kode. Iya, tetap aturan, Pak. Nah ini juga saya harapkan untuk semua instansi pajak, jangan juga terlalu kaku lah dari kami apabila kami datang mengkomunikasikan hal itu. Nah, gitu. Itu gambaran yang nyata menyangkut pajak. Lebih lanjut lagi ada biasa sebuah apa ya namanya garis koordinasi di dalam itu yang memang membuat kita yang mengurus bingung. Kita tidak akan kemana dari sana, kita dari sana, dari sana, begitu. Tidak berkepastian hukum selama ini.
Saya Pak dari APSI sejak tahun 2017 memburu untuk dilaksanakan dengan konsisten, dengan konsekuen tentang perizinan itu. Saya buru itu sampai dengan bicara dengan orang KPK yang waktu itu hadir dalam sebuah pertemuan. Sampai sekarang juga pelaku usaha belum pernah merasa nyaman Pak. Belum ada juga yang. Alhamdulillah tadi khusus Kota Makassar tadi saya baca koran ada penjelasan dari perizinan tentang bagaimana izin. Cuma kami belum baca secara detail, secara kami buka Google. Tapi itu terkait reklama. Secara umum karena kalau dia sudah bicara itu sudah ada di situ reklamnya. Nah, itulah yang kami harapkan dari pemerintah agar kami ditunjukkan jalan dengan aturan yang berkepastian bahwa kami ke sini. Dengan pelayanan satu atap itu Pak, kan kami sudah tinggal di rumah, tinggal di kantor saja bekerja. Kami sudah harus melihat di mana kita punya berkas, di mana dia. Pak, ada beberapa yang kami tidak bisa lihat. Di mana dia? Begitu kita tanya, ini ada pendaftaran kita. Oh, itu pejabat yang lalu. Begitu kira-kira ada bahasa seperti astagfirullah. Nah, siapapun yang ada di situ tetap harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Nah, ini yang saya terkadang, maaf saya tidak mau ucapkan, soalnya terlalu tidak bagus kalau saya ucapkan. Kata itu lebih lanjut. Nah, itulah yang kami harapkan sementara. Menyangkut INB, Bapak. Maaf Pak Fuad. Kami pernah melakukan sebuah perizinan di Kota Makassar ini. Terhadap kami dikenakan biaya INB, tapi dia no R. Gitu ya, Pak ya. Jadi kita dihitungkan secara benar. Ya mungkin dia berlantai banyak, berlantai satu, berlantai dua, atau apakah? Kami tidak ngerti lagi. Pengusaha yang penting ada, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita jalan. Kalau di belakang bagaimana ya kita. Gitu. Karena kita ini diburu Pak, kita ini mau bekerja cepat. Gitu. Yang kedua, tolong hargai kehadiran pengadministrasian kantor kami, karena itu bagian dari pertanggungan jawab kami, khusus buat kami reklama misalnya pada klien kami, ya kan? Misalnya ada surat kami ke kantor, tolonglah diterima surat kami, jangan diterima, karena ini pertanggungan jawab kami ini, kami mau profesional. Tanggung jawabannya pajaknya atau dokumen lain? Banyak hal Pak, menyangkut itu ya boleh dia dipajak juga, di perizinan juga seperti itu agendanya. Nah ini kami ini Pak, saya ambil contoh mengenai pajak Pak ya. Silakan kalau saya salah mau dikoreksi. Kami ini wajib pungut, ya Pak ya. Jadi kalau dari klaim kami pungut pajak. Nah kami pungut itu di saat start kontrak kami. Nah kalau ini tertinggal sekian lama, lantas tiba-tiba kami mendapat sebuah teguran tentang pajak itu, wah payah dong kalau klien kami tahu, kami bisa dituntut balik. Nah dengan adanya surat kami bisa menjadi sebuah pertanggungjawaban bahwa Pak kami ini bersinergi dengan Bapak semua. Bukan kami bersinergi dengan Bapak. Bapak-bapak ini teman, sahabat kami. Semua gitu di dalam bekerja, di dalam membangun, di dalam mengantar pembangunan nasional ini. Dan kalau mau ditanya lebih lanjut, kami bagian pelaku usaha yang ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan pembangunan nasional ini. Saya kira itu untuk sementara Pak. Baik Pak, ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini banyak poin yang menarik untuk kita diskusikan. Tribunars yang menonton di YouTube, karena hari ini kita live streaming ya. Yang mau mengajukan pertanyaan silahkan diajukan.
nanti ada adminnya yang mengajukan untuk kita bahas di sini kalau ada yang apakah pelaku usaha atau calon pelaku usaha ya terkait dengan topik pembahasan hari ini, silahkan. Sedikit barangkali Pak Andi, mungkin sedikit terkait dengan yang disampaikan. Jangan sedikit Pak, justru itu Bapak ini yang banyak tadi komentarnya Pak. Siap. Pak Semesta ini. Silakan Pak Hariman. Terkait yang disampaikan Pak Semesta tadi mengenai koordinasi dengan KPKNL sepertinya tidak ada. Memang dalam proses bisnis pemanfaatan barang milik negara, ini terkait dengan barang milik negara Pak. Itu pelaku usaha, mitra atau calon penyewa itu berhubungannya bukan dengan KPKN Pak. Kalau kami selaku pengelola dalam artian memberikan persetujuan untuk pemanfaatan itu setelah ada permohonan dari pengguna, kuasa pengguna barang. Dalam hal ini kalau terkait dengan pemasangan reklame itu dengan PJN. Ya. Jadi yang dibilang koordinasi tadi mungkin yang perlu nanti lebih ditekankan lagi adalah koordinasi antara Bapak dari Asosiasi Pengusaha Reklame dengan pihak PJN. Kalau kami SOP untuk kemudian ada persetujuan yang akan kami terbitkan itu ada Pak. Selama dalam jangka waktu 20 hari itu sudah bisa kami keluarkan Pak. Izin persetujuan kalau sudah kami lakukan penilaian terhadap objek yang akan dilakukan pemanfaatan. Oh, tetap dari KPK LN itu izin keluar Pak untuk jalan nasional. Untuk jalan nasional. Kalau tidak ada izin dari kami tidak bisa dilakukan Pak. Demikian Pak. Mungkin yang perlu diluruskan aja statementnya. Ya. Jadi khusus untuk jalan nasional ya Pak. Benar, barang milik negara Pak. Barang milik Ya, negara ya. untuk dan jalan nasional. Ya. Nah, ini kalau dengan urusannya dengan kota, misalnya Pak, kita bicara kota Makassar, itu Pak Selamat gimana Pak koordinasinya? Karena udah clear nih kok koordinasinya dengan KPK LN. Kalau dengan urusannya kota, ada nggak kaitannya? Jadi begini Pak Andi, memang tadi yang disampaikan Pak Harmaji betul Pak. Kami misalkan Pak Semesta nih dari asosiasi ada pemohon mengajukan ke kami gitu, ke perizinan. Tadi mungkin yang dibahas bukan di perizinan di kami Pak, mungkin bukan di jalan nasional mungkin Bapak gitu. Tapi kalau kami yang khusus kami BMN yang kami tangani ada jalan nasional Pak. Jadi kalau misalkan ada jalan umpama Pak ya dari mulai pelabuhan Pak, Nusantara, masuk Ahmad Yani, Hulu Saraung, Masjid Raya, Urip, Petarani, Alauddin sampai Goa dan seterusnya gitu. Nah, inilah di sini kita berkumpul di sini mungkin tadi Pak Harmaji sampaikan ada PMK 115 Pak. Yeah. Itu mungkin belum juga untuk sebagian pemohon belum terselesai dengan baik dan kami pun juga kalau perizinan di kami tadi Pak, kami ketika pajak ataupun kami itu nggak menerima pajak langsung, kami langsung begitu ada e-billing langsung kami store gitu. Jadi kami nggak nerima uang nih di PU umpama di balai jalan ketika misalkan Bapak atau siapapun bermohon nanti udah ada izin prinsipnya silakan Anda bayar e-billing gitu. Nanti setelah e-billingnya di store ke negara kami tinggal lagi dengan izin gitu. Itu pun setelah kami usulkan ke KPKNL khususnya di nasional. Tapi kalau kaitannya dengan tadi Bapengda ya, memang kami belum ada koordinasi terkait perizinan yang jadi objek itu Pak. Misalkan idealnya memang gini Pak, kalau di jalan nasional, umpama contoh Petrani lah. Di Petrani katakanlah ada baliho Pak. Pernah kami mohon maaf dipanggil oleh APH itu ketika ada baliho jatuh ke jalan nasional. Ini Pak mobil itu, kami dipanggil Pak. Ini saya masih berproses sidang kelima di Palu. Ada mau crossing, mau apa sih JPO? JPO. Itu kalau itu sih diizinkan ya Pak. Kalau itu JPO diizinkan. Tapi kalau kayak billboard, baliho itu diizinkan dengan catatan apakah nanti maksudnya dispensasi atau rekomendasi gitu. Kenapa?
kita menerbitkan suatu aturan, ada undang-undang nomor 38, ada PP-nya 34 2006, ada juga kita punya PMK 15, ada juga Permen PU 20 2010 dan ada SEDJ. Itu flowchart-nya ada, Pak. Kalau di kami idealnya 17 hari. Iya. Tapi kadang ya tadi ada molor gitu ya. Dan saya udah sinergi dengan Pak Harmaji dulu 25 hari, sekarang udah ada konsep proyek perubahannya di 15 hari, Pak ya. Saya bersyukur juga dengan Pak Harmaji. Nah, kaitannya dengan tadi misalnya di Petarani memang kebanyakan pemohon mungkin sering koordinasi ke kota, Pak ya. Idealnya mah ke kami, Pak Semesta. Jadi misalkan kalau ada reklame baliho mau ditanam atau mau dipasang di jalan nasional, Pak, sepanjang itu aset BUMN kita, itu harus izin ke kami nih. Silakan koordinasi secara IMB ke teman-teman kota gitu. Tapi nanti kami pun ketika misalkan menetapkan sewa sekian rupiah, saya minta tolong ke Pak Harmaji agar dievaluasi sama timnya Bapak nih. Nah tadi Bapak bilang nilainya besar gitu kan. Sebenarnya tadi dispensasi ada, bisa si pemohon itu bisa misalnya mengajukan ke KPNL pajaknya itu tinggi Pak, apakah ada keringanan gitu. Mungkin nanti tinggal kebijakannya seperti apa gitu kalau di kami. Nah, kaitannya nanti dengan dengan di PU kota ataupun di dalam kota Makassar dan kaitannya dengan di satu atapnya di Bapengda, memang kami belum ada koordinasi mana pemohon-pemohon pihak ketiga yang bersentuhan dengan kota yang ada izinnya gitu, karena biasanya kami kita izin itu dasar untuk IMB itu di situ, Pak. Misalnya Bapak di Pak Semesta mengajukan masang reklame di Jalan Alauddin, oke ke kami gitu. Nanti dasar itu untuk misalnya ada rekomendasi, silakan dilanjut dengan kota, nanti bayar pajaknya kan ke kota gitu. Ke kota. Tapi kalau kami ada nggak banyak sih, ada dihitung luasannya 5x3 dikali nilai aspal berapa kalau pakai aspal. Kalau bahu jalannya menggunakan sirtu atau apa berapa rupiah dikali KIB, kartu investasi barang. Jadi kami semua jalan nasional bersertifikat. Jadi kami juga nggak bisa dong netapin tarif kalau kami nggak punya sertifikat jalan, Pak. Jadi setiap jalan nasional itu kami upayakan dari Pak Menteri, Bu Menteri itu semua jalan nasional sudah bersertifikat gitu. Jadi konsepnya kemarin jatuh berapa persen, Pak ya? Yang jelas Bu Sri Mulyani senantiasa men-trigger kita PU. Sebenarnya di Indonesia menteri paling kaya itu PU katanya. Tapi kaya dari segi aset, Pak. Jalan nasional kita itu berapa gitu yang hidur gitu. Kalau dimanfaatkan dan dinilai oleh KPKNL, kami sebagai pengelola barang bisa lebih meningkat aset kita. Karena sebagai gambaran kami, Pak, mungkin kami bukan instansi yang pemungut pajak, Pak, tapi kami ada PNBP juga. Ya. Tahun 2021 nggak banyak sih, target kita 419 juta, target kami 2,1, Pak, tercapai. 2022 target kita 592, tercapai cuma 1,3 gitu. Jadi memang di sini kita juga harus sampaikan ke teman-teman juga sosialisasi apakah PMKK atau KSE Dirjen kami atau Permen PU juga, itu memang harus sinergi dengan teman-teman kota. Alhamdulillah kita sekarang berkumpul di sini supaya kita ke depan bisa lebih koordinasi, lebih akrab lagi lah seperti itu, Pak. Saling tukar informasi, aturan Perda, RT RW, nanti kami juga share juga, terus dengan Bapenda juga seperti apa. Jadi betul-betul Makassar itu betul-betul kota yang ya kota dunia lah, maksudnya Pak Dhani Pomanto. Mungkin itu Pak Andi. Ada satu poin penting yang tadi Pak dari Pak Semesta sampaikan. Kalau soal nilai sepertinya beliau nggak ada masalah, Pak. Yang penting prosesnya cepat ya, Pak. Berkepastian hukum. Berkepastian hukum. Itu yang kami dengar, Pak. Artinya kalau kami punya harapan aset itu bekerja, artinya PNBP semakin tinggi dari teman-teman asosiasi, nggak ada masalah berarti, Pak. Mendukung, Pak. Saya bisa tambahkan sedikit. Boleh, Pak. Oh, ya, baik, makasih. Saya ke Pak Harmaji dulu. Iya. Pak, ya. Jadi ada kendala kami nanti ke depan seperti praktek-praktek yang kami sudah lakukan baik di Kota Makassar dan kota-kota yang lain, bahwa penetapan biaya di sana atau biaya apa namanya, ya. Penetapan biayanya itu tidak jelas buat kami. Ambil contoh, tidak seperti apa yang dilakukan oleh PLN barangkali, oleh Telkom barangkali. Kan itu jelas ada aturannya, saya lihat di kontrak-kontraknya, Bapak, ya. Nah, kenapa pada kami pelaku usaha kami tidak bisa diterapkan seperti itu?
apakah hitungannya berapa meter, hitunglah berapa biaya, bebankan kepada kami untuk itu. Apakah jadi per tahun? Itu barangkali. Ya saya. Konteksnya untuk aset nasional. Aset pemerintah, Pak. Saya berbicara secara umum, aset pemerintah. Karena ini juga kena sampai ke Kota Makassar ya kena hal ini. Ya gitu. Gitu. Karena di Kota Makassar kan juga ada kontrak itu yang lain dari Badan Kerjasama apa namanya, Pak? Badan Kerjasama ya. Badan Kerjasama ya pemerintah. Di situ lahir kontrak, Pak. Oke. Nah, di kontrak itu misalnya Telkom, PLN, semua yang menggunakan layanan pemerintah. Nah, gitu. Saya ke Pak Slamet. Pak, saya kebetulan orang yang mengurus perizinan di kantornya Bapak, dan alhamdulillah saya dapat 4 rekomendasi. Dan saya salah satu korban yang harus isolasi mandiri ketika awal meninggalnya Pak almarhum dia. Saya kebetulan gara-gara naik berpindah kami jadi takut. Nah itu, jadi dulu itu Pak yang dikeluarkan oleh Balai Jalan hanyalah rekomendasi. Dan rekomendasi itu kita tidak bawa ke Bapenda, kita kembali ke perizinan. Nah dari perizinan itu kita disorong lagi ke kantornya Pak Fuad. Malah kita harus menjadikan data teknis segala macam. Waktu itu diminta lagi harus disahkan, dibuat oleh konsultan, ya, yang dia boleh konsultan perorangan, tapi yang terdata. Nah hasilnya juga di kantornya Bapak tinggal sampai sekarang. Nah ini kira-kira contoh. Tapi ini kejadian seperti ini lah. Nah ini yang saya anggap tidak memacu kami untuk mengantar pajak ini dengan baik agar tujuan-tujuan pembangunan nasional itu bisa tercapai. Nah dari sini sumbernya Pak, dari kami pelaku usaha, gitu pada umumnya. Itu saya kira 3 yang menurut saya sampaikan sebenarnya. Silakan Pak. Bagus, baik Pak. Saya kira bagus ini Pak. Nanti saya minta Pak Fuad sama Pak Hariman untuk menjelaskan itu tadi Pak. Jadi ada quote unquote gugatan dari pengusaha reklame ini mengenai koordinasi antar instansi yang harus dilalui, yang harus bersentuhan dengan pengusaha reklame. Yang kedua adalah transparansi bagi peraturan. Setidaknya peraturan itu ini zaman orang sudah e-katalog, semua kan, e-KTP pun ada, ya kan, semua udah elektronik ini Pak. Nah, jadi saya kira itu untuk orang mengetahui apa sih yang dibutuhkan perizinan, apa sih yang berapa lama sih untuk satu perizinan, kan saya kira sudah zamannya itu. Apalagi kita mau metaverse katanya kan Pak ya, jangan-jangan stop, jangan bahas dulu metaverse. Gimana? Sayangnya enggak betul yang dibilang Pak Semester. Sayangnya ada orang perizinan Pak. Tetapi saya kira bisa Pak Hariman sama Pak Fuad bisa memberikan kita gambaran tentang perizinan di Kota Makassar ini. Transparansinya, kepastian hukumnya, kepastian berbisnisnya. Karena teman-teman ini juga sudah berinvestasi berbenturan lagi dengan kepentingan kota. Iya. Katakanlah lingkungan hidup, dinas taman, dia kan kalau motong pohon atau nebang pohon, sementara dia terhalangi. Nah ini kan dilema gitu ya Pak ya, antara lingkungan hidup, keindahan kota, atau sangat kepentingan bisnis yang sudah terlanjur ada. Kan reklame itu kan nggak tumbuh ya, yang tumbuh itu pohonnya kan. Nah, gimana mengakomodasi ini gitu? Siapa dulu? Pak Hariman dulu atau Pak Fuad dulu? Biar saya dulu. Iya. Ayo Pak, silakan. Makasih banyak ini. Sekali lagi, saya kira salah satu penyumbang pajak itu adalah teman-teman
pihak swasta dan kemudian masyarakat, dan bahkan teman-teman Bapenda juga secara internal juga kita lakukan bagaimana untuk strategi pendapatan. Kondisi yang disampaikan oleh Pak Semesta memang betul adanya, tetapi kondisi-kondisi seperti ini yang kemarin di tahun 2021 sampai di 2022 memang kita dalam kondisi yang sudah harus beralih ke proses IMB menjadi PBG. Tetapi jangan lupa persetujuan bangunan gedung ini sudah harus diikutkan. Kalau dulu IMB ada namanya KRK, Pak. Kalau Pak Semesta tadi bukan hanya menyinggung persoalan reklamasi, tetapi bangunan-bangunan lain juga yang saya. Kondisinya di Dinas Penataan Ruang, kita memang di bidang tata ruang itu akan melahirkan yang namanya keterangan rencana kota dahulu, KRK. KRK itu isinya mulai dari koefisien-koefisiennya, kemudian yang tadi Pak Semesta bilang harus ada tarif ini yang memang jelas. Dan memang kita Pak moderator Pak Andi, kita masih di tahun 2012 itu masih tarifnya 21.000 Pak. Kita belum berubah. Oh ya? Belum merubah. Artinya memang salah satu strategi pendapatan kita coba merubah tarif persetujuan, tetapi ternyata ketika berubah menjadi dari KRK menjadi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, itu sudah ada given dari teman-teman di kementerian bahwa sekian kan sekian. Ini yang biasanya dulu Pak Semesta sampaikan bahwa pemohon harus datang, semua ini insya Allah bulan kita mulai sudah 2023 ini bulan 1 tidak ada lagi pemohon yang bersangkutan kita sudah menggunakan, bahkan di 2022 teman-teman dengan Bapenda sudah yang namanya OSS kita sudah jalankan, namun belum semaksimal mungkin. Nah, ini di awal Januari ini kita sudah masuk, dan kami memang sudah ditegur, bukan diberikan pencerahan oleh teman-teman di KPK dan BPK, bahkan kemarin sore kita sudah datang ke kita tentang ketika kami memungut retribusi belum melaksanakan PBG, berarti itu aturannya tidak bisa melaksanakan pemungutan retribusi. Bisa tapi langsung ke kas negara. Nah ini ya langsung ke kas negara. Ini kan sementara waktu kemarin kita ke kas daerah. Ya kan masih menggunakan tadi. Nah setelah ada aturan kita akan coba. Jadi apa yang diminta dan diinginkan oleh pelaku usaha itu sudah langsung diterjemahkan oleh Bapak Presiden kemarin bahwa justru PBG ini kita mau lakukan percepatan ya, dari sekian hari langsung dari IMB berubah menjadi PBG, kok PBG lebih lama lagi terhadap PSN. Ini kan sistem yang kita akan jalankan, sampai saat ini. Kami sudah di Dinas Penataan Ruang itu sudah ada 400 lebih pemohon yang tentunya kita harus kasih keluar dulu kesesuaian lahannya Pak. Misalnya tadi itu ada di dalam kesesuaian lahan, oh ini udah cocok, kita punya aset, kita sampaikan sesuai dengan RDTR atau RTRW kita. Setelah kesesuaian lahan kita terbitkan lagi yang namanya itu tadi PKKPR. PKKPR isinya itu apakah harus dimulihkan kajian lingkungan dan lain sebagainya. Kalau sudah ada PKKPR, maka dimulailah argo terhadap berapa waktu lama untuk pelaksanaan PBG. Termasuk yang tadi Pak pertanyaan pertamanya Pak Semesta, ada perencana yang sudah harus disesuaikan. Itu memang kita bulan Januari kita sudah secara online mengumumkan bahwa kita butuh dan ada yang mendaftar, dan kita sudah sekarang namanya tim profesi ahli TPA, kemudian ada tim profesi teknis, itu lagi yang akan mengkaji semua arsitek-arsitek yang memang punya
sertifikat kompetensi. Nah ini pasti akan masyarakat maupun pelaku usaha pasti semakin lama dan semakin susah, dan ini mudah-mudahan kondisi-kondisi ini kita akan perbaiki dengan sistem yang baru yang kita punya. Dan kondisi kalau kita masuk khusus reklame, saya dengan Pak Hariman dengan timnya itu kita sudah buat satu ketentuan, bahkan ada yang sekian kali sekian itu sudah tidak perlu lagi mengurus PPD-nya, apalagi memang sudah ada, kemudian ada standarnya, nanti Pak Hariman yang menjelaskan secara teknis terhadap bagaimana sih menghitung ini perlu pakai PPD untuk reklame atau tidak. Nah, ini yang kita akan coba nanti secara khusus. Saya kira itu barangkali Pak Andi, saya jelas intinya apa yang disampaikan oleh Pak Semesta ini menjadi concernnya juga pelajaran dan menjadi motivasi kita untuk melakukan perubahan-perubahan di dinas kita. Dan saya kira kalau kita melakukan percepatan itu tadi aset itu bukan saja cuma tetapi SDM apa semua yang kita manfaatkan itu bisa menggunakan pajak jasanya itu berdampak, itu bisa maju perjalanan pajak, ya, karena cepat prosesnya, makin banyak yang bisa dikerjakan kan? Iya. Kemudian termasuk jalan, kita memang tadi sudah kalau di jalan Kota Makassar kita ini itu sudah 1.536 kilometer. Kalau tadi Pak Selamat sudah sampai 1.156 kilometer. Itu seperti 1.700, seperti sisanya itu adalah punyanya provinsi dan kami. Nah inilah 1.745. Ya, itu yang kita perlu melakukan update pendataan, sehingga ketika kita mengupdate data, pengeluaran data, itu akan pasti otomatis meningkatkan pendapatan. Saya kira itu barangkali. Baik, Pak, ada ini? Ya, terima kasih kesempatan yang kedua diberikan kepada saya. Saya lupa tadi jelaskan ini, Pak, dari awal. Yang saya gambarkan tadi itu khusus reklame. Tapi secara keseluruhan pajak ini sebenarnya tahun 2022 itu kita sudah tembus di angka 1 triliun lebih, hampir 1,2 triliun. Angka pencapaian paling tinggi Kota Makassar tahun 2019 sebelum pandemi itu juga 1, lebih 1 triliun. Tahun ini kita ditarget kurang lebih 1,9. Kalau pelaku usaha tidak membantu saya, apalagi Pak Haji tadi tidak bantu-bantu kami ini, ya signifikan Pak. Tadi reklame, khusus reklame saja Pak paling besar peningkatannya tadi. Dari 49 jadi 63. Ya. Padahal itu tadi Pak di 2022 ada moratorium, ada pemberhentian sementara, tidak ada bangun baru. Kita juga lagi tata. Tapi karena ketaatan teman-teman pengusaha reklame itu semakin meningkat. Ya. Jadi sebenarnya pajak tahun ini cukup besar tantangannya Pak. Ya, kita harus capai kurang lebih 1,9, 1,8 lah. Artinya kami harus cari 500 miliar tahun ini untuk bisa kita capai untuk dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, yang menarik sebenarnya tambahannya tambahannya. Jadi 1, jadi kita harus cari nih Pak. 500 lagi dari tahun lalu kita sudah capai 1,2 lebih, kita harus capai lagi, cari lagi tambahnya untuk bisa jadi 1,8. Ya, iya seperti itu Pak. Jadi saya kembali tadi sebenarnya apa yang dikatakan tadi bahwa pengusaha ini mau bayar pajak dan harus punya kepastian, dan itu saya pastikan bahwa itu kita lakukan. Yang pertama, dasar pemungutan pajak itu jelas hitungannya dia. Ada namanya dia kalau pajak reklame sebenarnya kan garis besarnya pajak dibagi atas 2 Pak. Sal assessment dan official assessment. Dari 11 jenis pajak yang diberikan kewenangan kepada kabupaten kota, itu ada 3 jenis pajak yang ditetapkan berdasarkan jabatan atau sal assessment. Apa itu? PBB, reklame, dan air bawah tanah. Jadi pasti kepastiannya ada.
dihitung berdasarkan namanya nilai sewa reklame. Jadi sama dengan kali-kali, 1 kali 2 hasilnya dengan 2, 1 kali 3 hasilnya dengan 3. Jadi tidak hitungan pasti, Pak. Ya. Tidak. Jadi ya itu tadi. Saya pastikan bahwa hitungan untuk pajak reklame itu pasti. Begitupun retribusi karena diatur dengan perwali dan perda yang mengatur. Terus yang memang jadi kendala sebenarnya, dan ini kita lagi sementara juga kita berbenah karena ada hal baru yang kita lakukan. Ya kalau dulu pengertiannya orang bayar pajak sudah berizin, ya satu paket, itu kan beda Pak, perizinan dengan pajak. Ya. Pajak itu sebenarnya tayang bayar. Kalau menurut saya ini kita petugas pajak ini begitu tayang, ada tayang. Kalau Anda memanfaatkan itu kami bayar. Sebenarnya seperti itu. Cuman karena lahirnya regulasi terkait penyelenggaraan reklame, maka harus ada izinnya. Betul apa yang disampaikan tadi Pak Sunardi, bahwa Januari Februari ini saya anjlok sekali Pak. Anjlok. Terus terang. Bukan, ini yang pendapatan. Ya tadi, khusus reklame. Kenapa itu tadi? Karena harus berizin baru bayar pajak. Cuman ini kita carikan solusi, Pak. Kita carikan solusi. Harus ada solusi-solusi yang kita lakukan untuk peningkatan pajak. Tapi pada prinsipnya tadi sebenarnya kalau kita petugas pajak Fiskus, begitu dia tayang, harusnya kita sudah hitung dari situ. Mau ada anunya, ya tetap kita hitung. Tapi ini harus, kenapa harus ada izinnya juga? Ini harus kita kendalikan, Pak. Betul juga. Fungsi pengendalian sebenarnya kan izin itu. Fungsi pengendalian, Pak. Fungsi pengendalian. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai nanti banyak yang tidak berkesesuaian nanti dengan RDTLK. Ini juga jadi anu. Makanya sebenarnya solusinya kemarin diberhentikan sementara, Pak. Moratorium. Perwali nomor 11 tahun 2022 moratorium. Ya kita ngerem semua dulu sementara. Bukan berarti kita tidak mau pelaku usaha ini tumbuh, reklame tumbuh, tidak. Karena sebenarnya kami berkepentingan, Pak. Prinsipnya kan begini, semakin banyak reklame harusnya pendapatan semakin bagus. Ya, prinsipnya kan seperti itu. Potensi-potensi yang baru itu ada. Tapi kalau itu semua kita biarkan tanpa kita kendalikan, nanti di suatu ketika semraut kita punya kota. Walaupun sekarang ya boleh kita katakan mohon maaf, ini perlu kita tata mulai dari sekarang. Makanya kita itu moratorium, Pak. Jadi kita tata. Oh, yang tidak kesesuaian, contoh reklame yang berhadapan, ya harus kita lihat yang mana ini yang perlu satu mungkin untuk kita tertibkan untuk estetika kota. Ada jalan-jalan yang memang tidak boleh di tengah jalan, di tengah trotoar, itu kan sudah kita kendalikan di taman. Ya itu kita atur dengan penyelenggaraan reklame. Sesuatu hal yang baru itu pasti banyak kendala dan banyak tantangan. Perlu kita duduk berdiskusi, mencarikan solusi. Ya, izin memang ini masih kami pun mengakui, dan ini kita berbenah terkait yang dia bilang tadi izin. Nah, makanya kemarin kita ambil keputusan bahwa ya sudah kita beriringan nih, kasih jalan pajaknya, kasih jalan izinnya, supaya jangan bayangkan kalau semua tidak keluar izinnya, maka tidak ada orang bayar pajak, hancurlah kita ini, Pak. Nah, jadi kita bisnis juga tidak jalan. Kalau bisnis tidak jalan, mati juga kita. Setoran kurang, Bos. Iya betul, Pak. Jadi kita ini simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, Pak. Betul. Jadi bukan saja pemerintah yang membutuhkan pengusaha juga membutuhkan. Dan begitu pun karena bapak-bapak pengusaha reklame yang menyelenggarakan reklame dan persewakan, kan mereka juga harus menagih. Gimana mereka menagih kalau SKPD-nya tidak keluar? Ya itu juga susah. Saya biasa bilang, kalau kita juga tidak mau kasih keluar SKPD ini belum ada izinnya. Jangan sampai, tapi itu tadi setelah kita koordinasi, kita duduk, ya kita carikan solusi. Untuk sementara kita jalan berbarengan, mereka siap mengurus izin sambil kita keluarkan juga ketetapan pajaknya. Karena reklame itu ditagih berdasarkan surat ketetapan pajak daerah. Ada tagihan, itulah yang menjadi dasar pembayaran, Pak. Jadi tidak mujuk-mujuk bahwa sekian. 5 kali 10 angkanya segini, 80 lebih. Sudah pasti ada hitung-hitungannya. Jadi itulah yang dipakai teman-teman pengusaha untuk menagih nanti. Kalau dia sudah bayar, ada SKPD-nya, ada bukti bayarnya untuk dia menagih ke kliennya. Jadi pada prinsipnya yaitu tadi hal yang baru yang kita lakukan. Mohon maaf mungkin kalau ketidaknyamanan dari ini, mungkin teman-teman juga, saya tidak berbicara Bapenda, tapi pemerintah kota, ada hal-hal yang miss yang kita lakukan. Itu kami mohon maaf, kami juga baru belajar, dan ini kami perbaiki terus.
Dari evaluasi 1-2 bulan kemarin, ya harus kita tempuh jalan yang lain untuk bagaimana pengusaha ini juga bisa hidup, dia bisa menagih, dia bisa bayar pajaknya, karena kalau mereka juga tidak bayar pajak, ya kita juga yang kolaps. Kita punya target 1,8 lebih. Nah kalau tersendat dari awal, harusnya kita lari kencang nih di awal. Kalau Pak Wali bilang harus lebih kencang. Nah, kita evaluasi 1 bulan ini ya, kita carikan alternatif. Sambil mungkin nanti kita evaluasi apakah aturan yang kita evaluasi terkait dengan itu, kan aturan itu bukan hal yang tidak mungkin dievaluasi, Pak. Jadi bisa kita evaluasi, dan itu mari kita duduk bersama bagaimana memudahkan proses perizinan. Dan itu tadi, kalau pajak sebenarnya prinsip saya, kalau yang dulu-dulu, pokoknya kamu tayang saya pajaki. Tayang tanggal 1 tayang saya pajaki tanggal 1 sampai tanggal ini. Tapi itu tadi, ada proses yang perlu kita lakukan tahun 2023 itu terkait dengan proses perizinan dan pengendalian terkait dengan penggunaan lahan pemerintah, khususnya reklame. Karena reklame juga ini, mohon maaf, kalau juga tidak sesuai, kan kadang juga kalau kita tidak mengawasi, ya kadang harusnya tidak boleh lewat bahu jalan dia masuk. Ini kita perlu kendalikan juga. Bagaimana kalau ada nanti roboh atau ketinggiannya tidak sesuai, ada mobil yang lebih tinggi tersambar, itu kan perlu kita. Dan itu bisa dilakukan pada saat dievaluasi saat ada proses perizinan. Nah, nanti kita lihat, karena di proses perizinan itu masuk mendaftar, nanti prosesnya di dalam dikaji oleh tim teknis. Tim teknis ini bukan satu instansi, tapi beberapa instansi dalamnya, termasuk PU, tata ruang, lingkungan hidup, ada 7 kalau saya salah. Kalau saya prinsipnya selesai semua ini bayar pajak. Prinsipnya saya itu orang-orang pajak tayang bayar. Jadi kita tinggal lihat, oh ini tayang nih, harusnya dia bayar. Tapi kita arahkan untuk ke perizinan seperti itu. Jadi memang itu tadi, mungkin perlu kita duduk bersama terkait dengan proses ini, bagaimana ini proses perizinan bisa lebih cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada kepastian waktu, bukan cuma kepastian uang, kepastian waktu, ketepatan. Dan itu bisa memberikan kepastian buat teman-teman, boleh tidak saya mendirikan reklame di ini. Karena itu tadi, walaupun sebenarnya, mohon maaf, Balai Jalan sebenarnya mengeluarkan rekomendasi, tapi pada saat pemerintah kota mengatakan bahwa di sini tidak boleh ada reklame lagi, berdasarkan kajian atau sepren yang nanti akan tumbuh, maka harus kita patuhi, karena ini masuk di dalam kewenangan wilayah Kota Makassar. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Makin sore bukannya makin itu kita makin seru ini kan. Saya suka ini di forum. Ada yang menarik, Pak. Ada yang menarik dari yang perlu kita, kata kuncinya itu hal yang baru yang kita lakukan. Bahkan teman-teman Bapenda dengan koordinasi dengan lintas SKPD itu coba melahirkan yang namanya pilot project dari beberapa kawasan yang kita coba menata untuk bisa menghitung bagaimana peningkatan pendapatan di kawasan itu sudah dilakukan. Sementara kita lagi buat Itu dari awal Pak ya. ya, jadi setelah berhenti kemudian membuat inovasi baru, kita coba ya. Oke. Saya kira itu satu inovasi, satu hal yang sesuatu hal yang baru, yang saya kira berkorelasi dengan apa yang tadi disampaikan Pak. Perlu ada komunikasi, ada silaturahmi. Iya. Kita ini kan partner kerja. Betul Kita Pak. yang mendukung. Jadi sebentar kita sambung lagi Pak. Saya ingin dulu memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang menonton. Ada yang bertanya. Ini dari, mudah-mudahan yang nanya masih nonton nih, supaya dia bisa menjawab. Cuman tidak ditujukan ke siapa gitu. Ibu Nurrahmi Ibrahim, regulasi perjanjian khusus reklame sampai saat ini belum ada kejelasannya untuk Kota Makassar. Betulkah? Dan bagaimana responnya nih Pak? Ya. Jadi regulasi perjanjian khusus reklame, perjanjian khusus atau khusus reklame ini? Iya. Dengan badan. Oke, reklame sampai saat ini belum ada kejelasannya untuk Kota Makassar. Mungkin
Ada kaitannya dengan Pak Slamet atau? Iya, nanti ada. Atau Pak Slamet juga bisa mungkin. Bisa Tidak, ya. Pak Hariman dulu deh. Ya. Ya, terima kasih. Saya bilang tadi, saya sudah jelaskan sebenarnya di dalam tadi sisi kedua bahwa sebenarnya yang jadi tidak itu tadi bahwa izin, Pak, sudah disampaikan tadi bahwa sebenarnya ini izin yang baru kita mulai, yang saya bilang mohon maaf tadi, yang baru tahun ini kita coba 2023 kita coba untuk semua izin. Jadi kalau yang baru sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Tapi yang jadi masalah ini kodong teman-teman yang existing yang ada sekarang. Yang proses izinnya kita juga mengkajinya mau mulai dari mana, dan ini kita pun sebenarnya mau mendorong untuk percepatan itu, Pak, percepatan. Jadi sebenarnya kalau normalnya harusnya kan seperti ini. Pengusaha reklame masuk ke perizinan satu pintu, dikaji di dalam. Semua selesai di dalam, keluar izinnya, bayar pajaknya. Bayar pajaknya selesai sebenarnya. Ini yang menjadi kendala karena pada saat di dalam ini sementara kita hal-hal yang baru juga teman-teman belum pernah lakukan, ini sementara di dalam. Kalau yang insidentil, yang baru itu berjalan, Pak. Tapi yang existing ini teman-teman juga perlu hati-hati. Jangan sampai nanti itu tadi kepastiannya bahwa ternyata tidak boleh dilakukan lagi di situ. Nah, ini juga menjadi jadi kita tunggu saplen juga. Tapi itu tadi kendalanya pasti orang tidak bayar pajak. Ya. Akhirnya kita barengin saja. Karena dia sudah tayang juga perpanjangan, ya tetap harus saya tayang. Jangan sampai dia loss potensi, Pak. Ya. Kan gitu. Jadi sambil iya pendapatan, saya selalu berbicara dari kacamata pendapatan, Pak. Saya bicara dari kacamata pendapatan. Karena begitu tayang harusnya kita sudah mulai menghitung untuk dia bayar pajak. Jadi proses perizinannya yang memang mungkin agak tersendat, tapi ini tadi kita agar tidak merugikan juga pengusaha reklame, itu tadi kita ambil kebijakannya untuk kita barengan bayar pajaknya sambil kita ngurus izinnya. Mudah-mudahan itu bisa berjalan seiringan, tapi itu tidak boleh dibiarkan terus begitu. Kalau memang harus ada kendala seperti Pak Sandy, mari kita duduk bersama merumuskan bagaimana caranya untuk proses perizinannya itu jauh lebih mudah, sehingga ada kepastian waktu, kepastian hukum, biaya dan segala macam. Karena itu tadi prosesnya masih lama di dalam, Pak. Setelah ada dikaji, oke, boleh berkesesuaian rekomendasi dari teman-teman tim teknis, ada lagi proses lanjut ke konstruksi bangunannya, IMB-nya, Pak. Nah, ya, jadi itu juga kita perlu perhitungkan. Jadi ya itu tadi tidak ada yang regulasi itu bisa saja berubah, dan itu kalau memang tidak berkesesuaian ya kita coba untuk tinjau. Tapi itu tadi kita juga lihat kabupaten kota yang lain, kita prinsipnya ya bagaimana kota kita ini bisa estetikanya terjaga, pendapatan kita semakin meningkat. Dan kita buktikan di tahun 2022 bahwa dengan moratorium, walaupun tidak ada bangun baru, malah peningkatannya jauh lebih dari banding 5 tahun terakhir. Peningkatan tahun ini lonjakannya cukup signifikan, cukup besar, khusus untuk reklame, Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Soal regulasi, kita tanggapi dulu penanya, Pak. Regulasi perjanjian itu tadi, Pak, ada di tempatnya Bapak tidak ada, Pak? Silakan Pak Slamet. Baik, saya menambahkan tadi yang disampaikan sama Pak Hariman ya. Khususnya untuk jalan nasional memang kalau secara regulasi reklame itu tidak ada, Pak. Jadi idealnya di jalan nasional itu clear gitu. Ketika kita bicara Rumija, Pak ya, Rumija dan Ruasja, kita bisa memasang baliho reklame di Ruasja kita. Jadi ada di PP 38 itu 2006 itu ada Ruasja seperti apa, Rumija seperti apa. Contohnya tadi yang disampaikan juga sama Pak Hariman juga, di trotoar tidak boleh ada bangunan, katakanlah tiang reklame. Karena apa? Itu perubahan fungsi gitu. Yang tadinya fungsinya untuk pedestrian path, untuk jalan kaki, tiba-tiba dipakai untuk dudukan tiang, itu nggak bisa. Makanya tadi secara estetika juga dan dibahas juga sama Pak Wajo, itu tanda kutip kalau di kami dilarang. Dan biasanya ketika ada crossing, misalkan dari trotoar atau dari selokan crossing ke aspal, misalkan ada trotoar terus aspal, itu seandainya terjatuh dan kena kepada user atau pengguna jalan,
otomatis kita yang kena juga. Nah, khususnya jalan nasional memang tadi yang harus diperhatikan tuh mungkin ke pemohon ya, baik dari swasta ataupun pemerintah atau pihak yang lainnya. Memang kita tuh biasa kalau izin tuh berbatas waktu, misalkan izin berapa tahun nih? 3 tahun, ada hitungannya Pak ya? Iya. Izin 5 tahun. Yang biasa lupa nih teman-teman juga dan kami juga dari database juga, yang izin di Jalan Kota Makassar itu dari mulai berapa nih? 2018. Idealnya kan 2021 udah habis. Kecuali kalau dia 5 tahun dia ngajukan lagi gitu, seperti itu. Namun tadi secara regulasi tadi memang saya pernah Pak itu hari masuk di Pajak juga 1745 jalan nasional harus clearance dari reklame. Karena belajar dari pengalaman juga, kalau tadi ada perubahan fungsi lahan trotoar atau apa, memang yang paling susah itu kalau kita menertibkan tadi Pak, kalau kota existing itu agak sulit. Cuma tantangan kita semua nih, bagaimana kita membangun Makassar yang lebih sombere atau lebih cantik ke depannya, bagaimana supaya Makassar yang terkenal macet itu ke depannya bisa lebih fleksibel dari segi kapasitas pola ruang dan struktur ruangnya seperti itu Pak. Tapi dari regulasi kami jalan nasional kami berpatokan di tadi di undang-undang jalan, di PP juga 38 2006, ada juga di Permen PU itu udah jelas juga, dan di SE Dirjen kami ada juga mengatur kira-kira apakah reklame itu dipasang di jalan nasional di Rumija atau ruas J, itu ada ketentuannya. Tapi untuk menghindari distract, contohnya videotron. Videotron Pak Mani, ada di seandainya kita mengendarai mobil, kalau ada videotron pasti kita penumpang jadi distract. Misalnya saya di Patra ini ada cewek cantik pasti kita distract. Itu yang menyebabkan kita lengah pada saat di jalan. Itulah makanya kita ke depan tuh bagaimana caranya ketika misalkan kita mau membangun suatu utilitas Pak, bahasanya utilitas ya, kita harus ada di ruas J, bukan di Rumija. Kalaupun bisa Rumija tadi dengan proses tadi, Bapak punya tim teknis, kami juga punya Pak. Jadi tim teknisnya tadi betul yang disampaikan Pak Hariman, tim teknis kami bicara crossing. Sebagai contoh gini Pak, misalnya di Jalan Makassar tuh ada pembangunan IPAL Pak ya. Tadi saya lewat sini macet Pak di Masjid Renovasi. Itu punya PU Pak, itu punya Cipta Karya. Sampai di dia datang ke Makassar Pak, karena saya izinkan. Mau masuk di Ahmad Yani. Sekarang gini, oke kita bicara pajak, tapi jalan nasional kami tolak ukur indikator kinerja utama kami itu apa? Kemantapan jalan. Seandainya misalkan masyarakat kita dari pelabuhan mau, atau misalkan dari kita mau ke bandara Pak lewat Ahmad Yani, tiba-tiba ada IPAL gitu Pak. Coba hambatan samping kita berapa lama di situ kendalanya Pak? Travel cost kita berapa? Makanya saya larang sampai di dianya datang ke balai Pak. Gimana nih? Kan salah PU nih. Enggak apa-apa Bu. Asal Ibu bisa mengganti aspal dengan kualitas yang sama. Kami nggak minta ini gitu. Enggak, nanti saya ganti pakai ini, pakai beton gitu, atau pakai paving block. Oh, nggak level Bu. Sampai yang gitu. Coba kalau beton aspal dengan paving block itu kan berarti kan secara harga kan jauh ya. Kenyamanan juga. Nah, itu kita kejar dari indikator kerja utamanya adalah kemantapan jalan. Makanya tadi dari sisi regulasi kita tuh usahakan utilitas yang masuk jalan nasional memang agak ketat Pak gitu. Dan memang kami disampaikan juga Pak, jadi kami kalau bisa ke depan dievaluasi hal seperti ini. Karena untuk masyarakat juga sih. Saya ambil contoh kayak di non nasional, memang ya kebijakan berbeda. Tapi yang jelas ketika masuk ke media gitu, itu jalan punya siapa nih? Punya PU siapa gitu ya? Kami harus lihat kewenangannya dulu. Mungkin seperti itu tambahan saya Pak. Terima kasih. Saya bisa tambahkan. Ibu Nurrahmi Ibrahim mudah-mudahan masih nonton, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Hariman dan Pak Slamet bisa terjawab ya. Silakan Pak. Iya, makasih banyak. Yang menanggapi Pak Hariman dari Kota Makassar ini, Pak Slamet. Permasalahan lapangan itu Pak bukan lagi permasalahan kami pelaku usaha, karena begitu kami masuk kami sudah 100 taat. Iya, kami berada di titik sini. Misalnya kami salah kan sudah langsung tegur, gitu. Sudah langsung ada tim teknisnya yang turun. Kami dengan Balai Jalan Nasional, saya mohon maaf, saya sudah sering dengan Balai Jalan Nasional.
sampai rapat di lapangan. Beberapa kali kami rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga gitu. Kalau di Pemkot kita pernah rapat repotnya juga bukan main. Begitu jalan sana, begitu jalan sana. Tapi semua dengan ucapan, bukan dengan sebuah aturan yang benar. Aturan betul. Kalau kita sudah ditunjukkan, oke. Tidak bisa di jalan ini membangun reklame, oke. Kita stop. Jangan lagi mau tim teknis menimbang ini dan itu. Kalau seperti itu, Pak. Gitu. Dan kasih tanda larang masuk di jalan itu kan kita masuk. Begitu kita masuk kan kita ditangkap. Iya kan. Nah begitu juga Pak, tentang Balai Jalan Nasional. Jadi tim teknis ada, Bapak ada. Kami sudah ditentukan ini gini, teorinya segini, sudah jelas semua. Kami tidak boleh berdiri dekat saluran selokan, apa dia harusnya, itu sudah jelas semua. Jadi kalau ada yang di luar dari itu, ya salah tim teknis juga. Kalau begitu, ya kan. Ya. Oke, jadi, Pak. Saya di lapangan bukan lagi orang yang memberi izin ya tim teknis kan. Saya kira itu. Oke, Pak. Oke, Pak. Saya tambah sedikit, Pak. Ada saya tambah sedikit. Sebentar lagi, Pak. Masih ada pertanyaan ada di lagi. sini. Sabar, Pak. Yeah. Jadi ini dari Pak Yusuf Hasanuddin. Yusuf Hasanuddin. 3 pertanyaannya ini, Pak. 1, A. Bagaimana cara mendapatkan izin reklame pada Balai Jalan Nasional? Oke. Yang kedua, apakah setelah ada izin keluar dari Balai Jalan Nasional, kita tidak perlu bermohon izin lagi ke PTSP Kota Makassar atau provinsi? C. Untuk reklame yang sudah berdiri lama, apakah harus membuat IMB lagi sebelum izin diterbitkan? Bagaimana kami bisa mengarang IMB tersebut? Tolong petunjuknya, maksudnya mengurus kali ya. Bagaimana kami bisa mengurus IMB? Ya, tolong petunjuknya. Nah, ini siapa yang orang perizinan tidak ada. Silakan Pak Selamat. Baik, terima kasih Pak Andi. Tadi pertanyaan ada 3 ya. Tadi Mendapatkan izin Jalan Nasional yang ya. pertama. Jadi tadi Balai Jalan. sama kalau di Balai Jalan Nasional ya, artinya otomatis memohon di Jalan Nasional. Izin reklamenya sama diajukan, kita ada tadi SE Dirjen kami online, mungkin Pak Smesa sudah paham. Jadi kami kalau ada mengajukan perizinan pemohon, kita bisa online, ada namanya kami sistem informasi perizinan terpadu Pak, atau bisa juga sih kalau misalkan kita minta ada pom A pom B kita isi, kalau sudah nanti kami undang rapat. Anda mau gimana nih? Titiknya umpama di veteran ini, Pak. Oke, tidak boleh di sini ya. Nanti agak di luar jalannya. Nanti jangan bersama nih sama-sama Bapak nih. Sama timnya Bapak umpama atau tim pemohon lah. Karena Bapak dari asosiasi pemohon. Di sini titiknya ya. Nanti setelah di titik kami kalkulasi Bapak. Luasannya untuk tiangnya misalnya 3x3. Kami lihat veteran itu nilai KIB-nya berapa sih? Di sertifikat itu kan ada nilai jalannya gitu. Baru kami hitung, udah gitu kami sesuaikan ke Pak Harmaji ini. Silakan nanti dia evaluasi timnya, oh cocok. Nanti sisa sudah cocok, kembali ke kami lagi bikin notulen rekomendasi teknis. Sudah rekomendasi teknis tadi, kemudian dasar itulah di pertanyaan kedua, silakan Bapak rekomendasi teknis kami, tapi ini syarat kami untuk izin prinsipnya kami keluarkan, tapi jangan izin dulu sebelum dibayar e-billingnya gitu ke kas negara. Sudah dibayar e-billing, silakan dasar rekomendasi itu ke IMB ke kota gitu. Jadi kami walaupun jalan nasional, tapi tetap kami ada di Makassar gitu. Ini dasar ini silakan Anda berhubungan dengan kota untuk IMB-nya. Kalau masalah IMB-nya nanti silakan ke teman-teman kota, ke Bapenda atau apa gitu. Ya. Nah, mungkin seperti itu Pak. Pertanyaan ketiga tadi apa ya? Untuk reklame yang sudah berdiri lama, apakah harus membuat IMB lagi sebelum izin diterbitkan? Kalau di sisi Balai Jalan Pak, kami IMB-nya mungkin kami serahkan nanti ke teman-teman, apakah baru tidak. Tapi ketika izinnya misalkan berbatas waktu 5 tahun, otomatis
Anda harus mereview izin yang tadi gitu. Saya biasanya ibaratkan ke teman-teman. Review artinya pembaruan. Iya, jadi izin ulang Pak. Ibaratnya kalau kita kos 3 tahun, kalau sudah habis kosnya, ayo bayar lagi kos lagi gitu. Tinggal berapa lama Anda mau menyewa lagi gitu. Kalau masalah nanti IMB-nya itu kalau di dalam kota silakan ke kota, kalau di Pemda Takalar silakan ke Pemda Takalar seperti itu. Terima kasih Pak penjelasan saya. Oke. Pak Riman ada mau respon ini Pak peristiwa ini? Silakan Pak. Iya, jadi berkesesuaian tadi yang disampaikan bahwa sebenarnya karena dia punya kewenangan teman-teman jalan yang punya menguasai ini jalan, makanya dikeluarkan rekomendasi. Tapi sebenarnya pada intinya bahwa izin penyelenggaraan reklame itu diterbitkan di PTSP, jadi pemerintah kota punya kewenangan pemerintah kota, sehingga penyelenggaraan reklame ini tetap harus dapat rekomendasi dapat persetujuan dari teman-teman balai. Iya, itulah yang menyebabkan sebenarnya apakah boleh contoh tadi di veteran ini masih boleh berdasarkan ST3 kota atau berdasarkan segmen nanti ini masih boleh, ternyata tidak boleh, maka tidak boleh ada reklame yang berdiri di situ. Makanya itu tadi kalau set plan-nya sebenarnya sudah jadi Pak, itu makin enak nanti dipakai oleh teman-teman tata dipakai oleh teman-teman perizinan PTSP melihat pemohon mau izin di mana di Veterani. Oh lihat, oh ada sudah 7 titik, oh nggak bisa sudah maksimal ini, maka tidak boleh lagi Pak. Walaupun ada rekomendasi. Walaupun ada usulannya, iya usulan. Tapi itu tadi, kan itu tadi kewenangannya kita punya kewenangan masing-masing dan kewenangan terkait penyelenggaraan reklame itu ada di kabupaten kota Pak. Ya. Jadi Akan tidak kali Pak. Karena sudah ada yang dibayar di sini masuk kas negara. Nah itu yang sebelumnya. Iya makanya Pak biaya billingnya itu, billingnya. Iya makanya sebenarnya harusnya kita berbarengan Pak, supaya teman-teman tidak rugi ngecek dulu. Kalau ada set plan nanti kan enak ngeceknya. Oh di sini masih bisa. Anggaplah tadi kita ambil contoh Veterani, dia bisa masih ada 7, yang existing sekarang ada 5, berarti masih ada 2. Nah kita lihat oh di existing masih ada, maka kita harusnya kita mohonkan ke teman-teman juga ngurus di situ, karena sudah ada kepastian hukum juga bahwa masih bisa di jalan Veterani ini ada 2. Nah seperti itu, supaya teman-teman tidak rugi juga, jangan sampai sudah membayar ke balai ternyata tidak boleh seperti itu, karena itu tadi kewenangan yang dimiliki itu tadi kewenangan kabupaten kota. Kalau saya usulkan Pak ada kepastian hukum di awal. Setelah pertemuan ini barangkali sudah bisa dulu pemerintah kota dengan balai jalan nasional. Pak, kami kalau sudah membayar billingnya sudah masuk di kas negara loh Pak. Sudah kas negara. Kami sudah berkepastian di situ. Gitu. Dan kewenangan di atas tidak bisa diganggu oleh kewenangan di bawah. Begitu barangkali gambaran hukumnya. Bisa nambahkan sedikit. Silakan Pak. Jadi Pak Harmaji, silakan. ya, ini sangat menarik sekali. Ini menjadi bahan yang memang harus segera dicarikan solusinya, Pak. Di sini ada 2 hal yang berbeda, Pak. Dalam artian yang pertama, pemanfaatan barang milik negara. Kalau di sini aset dapat meningkatkan pajak, sebetulnya perlu diluruskan, Pak. Kalau kami untuk pengelolaan aset, pemanfaatan aset, istilahnya pendapatan negara bukan pajak, Pak, PNBP. Dan itu prosesnya melalui permohonan di balai jalan diajukan ke kami, setelah kami setujui dibayar e-billingnya. Proses yang kedua, kalau tadi terkait dengan pajak reklame, berarti berhubungan langsung dengan pihak Pemprov atau Pemkot. Ini yang memang harus diselaraskan ke depannya, supaya apabila sudah kami berikan persetujuan, karena di situ juga ada batas waktunya, Pak. 3 bulan persetujuan tidak dibayar, persetujuan batal. Nah, artinya kalau kemudian sudah kami setujui dibayar, seharusnya ada kepastian hukum pajak reklamenya bisa keluar untuk kemudian diselesaikan dan pihak asosiasi tidak dirugikan. Nah, mungkin ini yang sangat penting untuk kedepannya bisa didudukkan bersama supaya kepastian hukum dalam hal perlindungan hukum. Tapi satu lagi, Pak, yang penting di sini, Pak, nilai integritas, Pak. Artinya kita pemerintah sudah mempunyai tata kelola pemerintah yang baik, kita mengedepankan layanan yang baik, memberikan upaya perilaku yang baik, integritas yang baik, Pak.
Jadi yang Bapak tadi sampaikan transparansi, insya Allah sudah bisa dilakukan semuanya Pak. Demikian tambahan saya. Baik, Sedikit, silakan Ya. Pak. Ya, saya kira semakin mengerucut ini apa yang disampaikan oleh rekan kami Pak Hariman, tentu di dalam proses kajian untuk menerbitkan e-billing tentu butuh koordinasi yang disampaikan oleh Pak. Nah ini jangan sampai yang tadi disampaikan Pak Hariman ketika muncul tetapi tidak melakukan koordinasi di tingkat kota, itu pasti akan terjadi konflik, miss di situ. Nah ini barangkali sekali lagi butuh satu ruang khusus atau waktu kita bisa duduk bersama dengan masing-masing tim teknis kita bahwa kita punya RDTR yang ada ini. Kami butuh penataan kota yang bagus. Kalau misalnya kita hanya berburu pendapatan saja, oke, baik-baik saja, tapi kacau balau dengan proses reklame. Nah, e-billing itu tadi yang disampaikan Bapak bahwa harus duduk bersama. Bapak jangan dulu keluarkan sebelum dilakukan persetujuannya. Kalau seperti di IMB tentu harus ada kesesuaian lahan dulu, kemudian kesesuaian site tapak di situ. Jangan sampai Pak ada lagi terulang bahwa kita sudah ditunjuk di sini, tidak mungkin dong kita pindah ke sini, itu berarti melanggar sekali nih. Jadi sudah ditunjuk, sudah ada kepastian. Nah inilah yang perlu, akhirnya yang rugi adalah usaha. Nah, ini yang perlu kita barangkali sikap. Yang mengacaukan. Iya, mengacaukan. Administrasinya bapak-bapak nanti kalau akan saling. Jadi kami sangat harapkan itu tidak. Ya, jadi saya bapak bilang cuma bapak-bapak ini yang duduk, enggak. Ini juga kami pelaku usaha, komunitasnya, asosiasinya. Ya. Ada di sini, karena kami juga bagian yang menggunakan tempat itu. Ya, jadi aturan ini secara transparan terbuka. Jangan cuma bapak-bapak saja yang tahu. Gitu loh. jadi garis koordinasi itu yang perlu jelas. Ini sedikit menambahkan boleh Pak Andi ya? Ya, silakan. Jadi memang saya jujur Pak Andi, jadi saya tuh dengan stafnya Bapak tuh inisiasi hal seperti ini Pak. Jadi kami sengaja mengundang tadinya ya coba dari KPTN dari asosiasi reklame dari Bapak juga, karena ini jadi permasalahan kami Pak. Sampai kami temuan inspektorat BPK itu aset Pak. Saya nggak tahu kalau temuan yang sifatnya kinerja mungkin kita bisa. Kalau aset kembalikannya kami Pak masalah temuan. Kenapa? Contohnya baru-baru ini kami walaupun sekarang nilainya M, bagaimana penataan, mohon maaf Pak aja, penataan reklame di Jalan Petarani di Goa Takalar gitu. Jujur saya bilang, saya lihat dulu ini kayaknya belum ada izinnya, entah punya siapa ya. Nah, contohnya kemarin itu Desember Pak, jadi si tim kami itu turun ke lapangan. Kami udah tentukan titik tadi Pak, misalnya di lokasi 500 titik 500, 0500. Mungkin pengusahanya si pemohon lah ya, bukan asosiasinya, pemohonnya itu dia masanya susah Pak, jadi bergeser dari 0 plus 700. Nah di situ kami sudah mendelegasikan monitoring pengendalian itu ke PPK, di bawah kami ada PPK. Coba ke depan kalau tuh nanti ada persetujuan izin dimanapun, bukan di jalan nasional aja, bukan cuma di Petri saja, saya minta asbel drawingnya gitu, terpasangnya gitu. Kadang posisi di 0,500, kenyataan lapangan ternyata si pemohon tuh mencari mudahnya Pak. Di 0,700 Pak, di situ ada rumah Pak, ada simpang Pak, karena itu Pak, itu yang terjadi selama ini saya dapati, baik itu Telkom, baik itu utilitas PDAM bahkan Pak. Jadi kami gimana ya caranya? Kami udah wanti-wanti rapat dengan ini, tapi di kontraktor bahan kereta api Pak. Kereta api itu crossing, saya hitung sekian gitu. Pak di baru bisa, di baru sebelum saya masuk gitu. Dia Maros itu kemarin dia minta 2 bentang 80 meter Pak. Saya biasanya udah 60 meter, jangan sampai mengganggu jarak pandang orang. Seandainya program kita ke depan ada pelebaran jalan Parepare Maros Pangkep itu pasti akan terkendala Pak. Yang punya kampung Maros Parepare kok tidak bisa dilebarkan karena ada ini Pak, ada apa namanya abutmen. Di atasnya harusnya ideal kita kan 5 meter Pak ya. Tapi itu yang terjadi, memang bentuk pengendalian dari kami ini ketika misalnya nanti tim pemohon apakah nanti kontraktor yang bekerja atau apa, memang kami harus koordinasi juga, terutama dengan KPKNIL nih.
sebagai pengelola barangkali bagaimana kami lapor ke KPK ini gitu. Nah, tadi terkait dengan estetika, memang saya sepakat dengan Pak Pua, dengan Pak Riman. Ke depan nanti ini langkah awal kita untuk membangun Makassar ke depan. Kalau kita bisa kontribusi ke pusat yang lebih bagus lagi, kira-kira konsep ke depan itu seperti apa? Kami di Balai Jalan itu ada konsultasi regional. Di Pemda, di Pemkot ada juga musrenbang gitu. Tapi kenapa kok pembangunan infrastruktur tidak sinergi gitu? Saya udah izinkan orang tadinya Pak Telkom nih, gali Pak di non Petra ini di mana, di antar kota. Besok lusanya mungkin dari Pemda terkait bangun drainase umpama melintas jalan nasional loh. Gimana ceritanya? Makanya di penting itu ada Bapeda tingkat 2 dan Bapeda tingkat 1. Karena suara-suara dinas OPD itu kan disuarakan oleh Bapeda tingkat 2 dan Bapeda tingkat 1 gitu. Di prakontrek itu, Pak. Makanya ini mungkin ke depan ya mungkin ke depan kita ada lagi acara seperti ini supaya lebih betul-betul sinergi kami dengan pengusaha juga asosiasi bisa lebih sinkron ke depannya, tidak ada yang dirugikan dan sama bisa meningkatkan optimalisasi apakah pajak kah secara umum Pak ya ataupun PNBP secara khusus. Mungkin itu tambahan saya Pak Andi. Baik Pak, kita hampir di penghujung diskusi kita. Sebentar dulu Pak. Bapak mau ganti saya moderator. Saya kasih Bapak ini. Sabar Pak. Ini karena menarik. Iya. Padahal ini tadi menggunakan kata belum berisi. Jadi tunggu dulu Pak. Sabar. Nanti ada waktunya saya serahkan lagi ke Bapak. Jadi begitulah. Jadi karena serunya ini. Sebelum saya kasih Bapak atau saya kasih deh sekarang kesempatan terakhir bagi Bapak. Sebelum kita tutup, sebelum saya menjalankan tugas, mengambil sedikit kesimpulan dan memberi sedikit rekomendasi supaya kelihatan saya bekerja juga Pak. Oke Pak. Jadi jangan terlalu lama Pak ya. Oke. Tadi Pak Slamet bilang bahwa ada belum berisi di jalan ini. Bapak rata-rata yang berdiri di sana sudah puluhan tahun, artinya di atas 5 tahun. Tidak mungkin berdiri seperti itu kalau tidak ada izin. Bagaimana caranya mendapatkan izin itu? No, saya tidak mau tahu itu. Yang jelas dia tidak mungkin berdiri kalau tidak berizin. Maaf itu seperti itu. Saya sudah bilang sama teman-teman. Bagaimana? You punya izinnya ada kami dulu ada izin apa semua, tapi kan izin kami disimpan. Begitu izin kami ada dari Pak Wali Kota Tata dan Sekapenda disimpan. Gitu loh Pak, praktek dulu. Dulu izinnya keluar sudah. Iya. Begitu contohnya. Praktek dulu ya. Kemudian misalnya di Balai Jalan Nasional, begitu juga. Karena begitu kita bawa hal ini ke pemerintah sudah kita tinggal berproses dengan izin kita di kota akhirnya lahir. Di mana izin kami itu? Ya itu disimpan di Bapeda dulu begitu. Karena sekarang gimana? Bagaimana saya mau bicara sekarang? Pak Presiden udah Pak Andi. Nanti kan sudah. Pasaran balik sedikit lagi, Pak. Ini sekedar menyampaikan kepada Bapak bahwa saya mengambil pengalaman dari ini curhatan teman-teman kami saat sekarang ini betul-betul sangat terganggu dengan izin dari jalan nasional, khusus pemerintah kota dan pemerintah. Akhirnya teman-teman saat sekarang ini pada berlari, tidak bisa hidup dengan seperti ini. Dan juga semua solusi kita kemana. So seperti itu Pak. Ini satu tantangan buat Bapak gitu. Bagaimana teman-teman ini bisa berinvestasi di sini dengan biaya sedikit murah dan mudah mengontrolnya usaha. Nah ini masukan Bapak. Saya kira. Oke Pak, makasih. Saya ke Pak Fuad. Pak Roji dulu. Ada closing statement atau apa? Terima kasih Pak. Jadi untuk penutup dari apa yang kita diskusikan kaitannya dengan pemanfaatan barang milik negara Pak, kuncinya satu Pak, berarti harus ada kejelasan koordinasi ya.
Karena kalau dari pengelolaan barang milik negara yang telah dilakukan oleh PJN selaku pengguna barang, kemudian diajukan ke KPKNL selaku pengelola barang, proses bisnisnya udah jelas Pak, batas waktu sesuai SOP juga jelas. Namun di sini mungkin ke depan yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut supaya jangan sampai kami sudah membuat persetujuan tetapi ternyata mentok di perizinan pajak reklamenya. Itu mungkin ke depan menjadi titik kunci supaya pihak asosiasi juga bisa memperoleh kepastian hukum. Karena intinya tadi yang diharapkan adalah kepastian hukum, transparansi sehingga pengusaha-pengusaha tidak lari keluar Makassar. Kami sangat mendukung ini supaya dapat dilakukan secara simultan menyeluruh sehingga manfaat jalan menghasilkan PNBP dan pajak reklame. Demikian Pak. Pak Fuad boleh ditambahkan? Iya. Closing statement Sebelum closing statement, saya ingin ke Pak Semesta. Pak Semesta, kalau lihat tadi kita diskusinya ini sangat panjang dan lebar. Kira-kira ide Bapak, apakah jalan nasional ini bagusnya diserahkan ke kami aja? Oh gitu ya. Jadi maksud saya ini pertanyaan. Ini bisa loh dipinjam pakaikan dalam rangka melakukan percepatan terhadap perizinan maupun peningkatan. Permasalahan sekarang Pak, kembali pada statement ikhlas karena apa? Ini ya. Jadi closing statement kita, bagaimana kita bisa menghindari yang namanya ego sektoral. Betul. Itu saja yang kami bisa titipkan. Karena kalau lihat tadi perjalanan, kok ini Pak pelaku usaha ini kan bingung. Setelah saya mendapatkan kontrak kerjasama, saya harus melakukan lagi perizinan di tingkat kota dan kabupaten. Kenapa ya kalau kita buat inovasi, jalannya aja dikasih diserahkan ke kota, kemudian kita lakukan. Itu bisa Pak, dilakukan pinjam pakai, bisa pinjam pakai 5 tahun, kemudian kita bisa, supaya dalam konteks pemeliharaan bukan cuma persoalan perpajakan, tetapi persoalan pemeliharaan dengan hal-hal yang Bisa nggak terjadi, katakanlah, kan bisa kita rekomendasikan Lex spesialis gitu. Ya boleh. Ini kan FGD kita ini sangat tajam. DPR lagi bicara ini Pak. FGD ini kita sangat tajam. Bisa menjadi bahan sebagai RDPK atau apa semua di dalam soal ini. Kalau ini diserahkan ke kota kan masih dalam NKRI juga kan? Iya, sama-sama pemerintah. Bukan negara Tidak ada lain, yang, kan? tidak ada yang merugikan. Tapi saya kira atau merger aja deh balai ke Iya. balai kota kan sama-sama balai. iya, jadi Balai sekali Jakarta lagi sama balai kota. closing statement kita sangat mendukung koordinasi lintas vertikal maupun horizontal. Tentunya muaranya itu tadi, apa kita tetap mempertahankan, kemudian melakukan pemudahan, kemudian kejelasan hukum. Kedua, saya kira ego sektoral kita masing-masing sudah harus dikurangi karena memang untuk kemaslahatan untuk rakyat. Saya kira itu Pak Moderator. Iya. Terima kasih. Kalau ini gampang. Iya. Bagaimana pendapatan meningkat, Pak? Dan orang muda membayar. Bagaimana pendapatan khususnya pendapatan asli daerah untuk membangun Kota Makassar ini bisa meningkat? 1,8 triliun bisa kita capai tahun ini. Itu tadi prinsipnya kita tetap memburu karena fungsi pajak ada 3, fungsi budgeting, fungsi anggaran, dan fungsi pengendalian. Saya tekankan lagi, fungsi pengendalian. Kita mau penerimaan kita tinggi, tapi estetika kota kita tetap terjaga. Itu konsentrasi saya. Pengusaha membayar pajak. Pengusaha membayar pajak dengan ikhlas Pak. Tadi Pak Jaya, ikhlas. Karena tadi prinsipnya bahwa apa yang kita dapatkan akan kembali kepada masyarakat, dalam bentuk bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk program dan kegiatan yang kita akan nikmati bersama. Itu konsentrasi. Paksa ikhlas. Kok dipaksa ikhlas? Pak, mau nggak serahkan jalannya ke Baik, terima kasih Pak. Pak Fuad? Dari Pak Fuad ini menarik sebenarnya. Ini nembak bapak ini Pak Fuad. Jadi Biar dia ini bisa kerja keras. Ini kalau bicara tadi terkait pembinaan kewenangan terkait dengan aset Pak ya. Jadi memang betul Bapak sampaikan tadi itu bicara ideal ya. Maunya seperti ini. Ketika mencari jalan tengahnya. Tapi sebenarnya ada rambu-rambu juga sih.
Jadi kami memberikan ruang untuk melakukan downgrade ataupun upgrade jalan nasional ke jalan kota ke provinsi itu ada mekanismenya per 5 tahun. Contohnya tahun ini ada SK Jalan Nasional nomor 1688 2022. Veteran Utara itu sekarang udah dilepas dari kami ke kota. Bahkan di daerah. Iya, maksud saya semua dari Jadi gini Pak, sama di Daya tadinya jalan kota mungkin ya, di akses jalan terminal Daya Pak, sekarang ke kami gitu. Yang jadi masalah sama di Protes Road Pak. Iya. Di Protes Road. Itu jalan nasional ya. Dari SK 2009 kami udah lepas sebenarnya. Dulu waktu zaman 2009 ada SK 2015 kami lepas. Ya. Tapi nggak tertangani Pak. Kami dikejar sama Polda. Iya. Itu satu ya. Belum di- Kedua, ketika kita bicara aset, katakanlah veteran ini, jadi primadonanya reklame itu kata veteran ini, Pak. Karena itu jalan arteri yang banyak spot di sini, gitu. Apalagi jalan raya. Saya dilepas gitu. Seandainya kami bicara lepas, kan cuma veteran saja gitu. Kami di Bone kemarin Pak Yusuf Kala pulang kampung, Pak Dijen marah sama kepala balai sini. Itu kenapa di Bone nggak ditangani, Cuk? Kalau naik kuda gitu. Dari Serakai. Jadi udah siapa sih Bupati? Tapi Pak Bupati entah diterima di mana itu Iya. belum saya terima himbauan pada 2015. Ah. Jadi seandainya ruang-ruang itu kita buka, ada sekarang ada Inpres yang baru Pak ya? Iya. Inpres jalan daerah. Jadi tahun ini kami 6 bulan dikasih waktu oleh Pak Jokowi bagaimana jalan-jalan yang nggak ditangani oleh daerah, provinsi ataupun kota larikan ke PPR. Stres kami Pak. Kami kemarin ke gitu. selama ini karena kan jadi tadi perimbangan keuangan antara pusat dan daerah itu katakanlah tidak sesuai dengan harapan kita Pak ya. Kita Makassar susah berikan kontribusi ke nasional misalnya 70%, terima cuma 30% gitu. Jalan kami kan berapa? Kalau masih DAK kami berapa di kabupaten ini? Udah Pak Jokowi bikin impres nih. Jalan nasional tangani, tapi sebelum saya turun sampai 24 ini. Jadi kalau misalnya nanti bulan 6 sampai bulan 12 itu tender. Ya. Tapi ketika tadi ada wacana untuk semua jalan nasional di Makassar dikasihkan ke kota, saya rasa itu agak sulit dan memang nggak mungkin gitu. Iya. Kecuali kalau tadi ada spot-spot, oh Daya silakan nih jalan nasional nih, tangani sama jalan nasional. Oh di Veteran tangani, nah ini protes nanti silakan tangani gitu. Itu mungkin bisa. Karena tadi kita bukan membangun jalan ekosektoral, apakah jalan nasional kah, provinsi kah, atau jalan kabupaten. Kita membangun sistem jaringan jalan nasional yang terkoneksi antara konektivitas mana konektivitas pendukung, mana konektivitas logistik, dan mana konektivitas yang menjadikan arus utama pengangkutan barang jasa dari dan ke provinsi Sulawesi. Begitu dari saya. Ya. Saya kira worth it sekali diskusi sore ini Pak ya. Tapi saya membaca kayaknya ini ada sesuatu yang tidak connect ini. Saya rasa gitu. Tapi belum speak out gitu. Pada intinya, tetapi saya bisa membaca dan merasa dan membaca itu bahwa baik dari pihak kota maupun balai maupun apa namanya KPKNL. KPK NLL NL Pak. Nah NL negara dan lelang. Negara dan lelang ya. KPK dulu KPK LN NL. Nah ini begini Pak, kalau terlalu banyak singkatan maupun dari pengusaha reklame sendiri maupun balai besar jalan itu adanya keinginan bersama untuk memanfaatkan aset ini secara optimal untuk pendapatan negara dan daerah secara optimal juga. Itu yang saya tangkap Pak. Baik usahanya maupun birokrasinya. Nah ini saya kira produktif adanya titik temu, satu titik fokus untuk mencapai tujuan bersama. Yang tadi Pak Andri kan ini untuk kemaslahatan rakyat kan ini untuk kepentingan rakyat. Nah rekomendasinya adalah diskusi semacam ini
harus diperbanyak untuk menggali dan menemukan permasalahan, lalu sama-sama mencari solusinya. Solusi cerdas. Solusi yang cerdas untuk jangan buntu gitu kan Pak ya. Seperti yang Pak Harmaji bilang, harus koordinasi lebih awal. Nah, ayo kita temukan mekanisme koordinasi lebih awal itu, disepakati bersama. Kemudian saya pikir jangan saling nunggu, tunggu dulu dari sana atau tunggu dari sini. Yang dikhawatirkan kalau seperti yang di tadi itu keluar sini, ternyata di sini tidak bisa. Ini kan lost trust, sebagai lembaga negara juga kan lost trust juga Pak sama masyarakat. Pada sisi lain Pak, ini apa sih maunya kota ini, kok kita udah dapat sini tapi di sini tidak dapat. Akhirnya kan dua-duanya lost trust dari masyarakat. Padahal masyarakat butuh pelayanan, masyarakat butuh kepastian tadi itu. Jadi saya kira memang koordinasi, sinergi, kolaborasi itu dibutuhkan untuk mengharmonisasikan regulasi. Jadi ada harmonize dari regulation itu yang menjadi pegangan kepastian hukum dari semuanya. Ketika step ini ditempuh, pasti berikutnya step ini yang harus kita lalui. Ujungnya begini, seperti yang dibilang Pak Hariman, berapa lama jangka waktunya supaya ada kepastian itu. Saya kira pemerintah kota juga lagi bekerja seperti yang dipaparkan tadi Pak Hariman maupun Pak Dr. Fuad. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya selesai, apalagi tadi ada sudah di pansus ya. Sudah di pansus, artinya kan sudah proses menuju peraturan daerah ya. Mudah-mudahan dengan peraturan daerah itu menjadi seperti yang diharapkan, ada transparansi di situ, ada mekanisme yang semua orang bisa tahu dan tidak ada dusta di antara kita, sehingga apa yang kita bicarakan bahwa di sini terdengar begitu kuatnya keinginan bersinergi untuk meningkatkan, memanfaatkan aset negara, aset provinsi, aset kota secara optimal. Dan untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan dalam penambahannya. Kita cemas-cemas juga nih, antara ngeri-ngeri sedap juga Pak Hariman ini. Deltanya 500 Pak tahun ini ya. Ini udah lewat 2 bulan Pak. Apalagi Januari Februari tadi ada trouble sedikitnya. Yang mudah-mudahan sisa 10 bulan Pak Hariman bisa mengejar target-targetnya. Insya Allah dengan ada moratorium aja, ini perlu juga diapresiasi ya Pak. Kalangan reklame loh Pak. Ada moratorium aja Bapak bisa 63 tahun 2022 yang lalu. Bagaimana kalau lolos kemarin itu pun ada gangguan COVID. Orang menahan diri untuk belanja loh. Orang menahan diri untuk beriklan kan Pak. Tetapi faktanya artinya potensi kita kan besar Pak. Ada 2. Pak Hariman tadi ada untuk tahun ini Pak. Untuk tahun ini. Iya, artinya potensi kita itu besar Pak. Walaupun ada COVID dan dampaknya merembet kemana-mana kan untuk menahan orang belanja, tetapi yang kedua ada moratorium belum dicabut, tapi moratorium baru di 2022. Iya, pendapatan artinya 63, artinya potensi dari reklame itu kan masih besar Pak gitu loh. Tinggal bagaimana mengoptimalkan semua itu, apalagi ada statement dari ketua asosiasinya, problem bukan kita loh Pak, kalian ini yang ada problemnya. Ini yang harus menjadi concern kita bersama. Saya kira itu yang menjadi
Keberhasilannya semua juga Pak tidak terlepas dari peran-perannya Bapak. Oh pasti Pak, pasti. Sesuai kontrol kan. Pasti kita kan ini Pak, media itu fungsinya kan menginformasikan, ya, menginformasikan, mendidik, ya kan, mendidik masyarakat, menghibur masyarakat, mempengaruhi masyarakat termasuk juga pemerintah. Jadi to influence, itu fungsi-fungsi pers. Jadi itulah, kalau misalnya masih ada, saya masih beri kesempatan. Kalau masih ada, kalau tidak saya akan tutup. Tribuners yang masih ingin bertanya, silakan bertanya, nanti disalurkan oleh teman-teman admin ke bapak-bapak ini untuk menjawabnya. Nanti dijawab lewat lewat saluran yang Anda sampaikan. Tribuners, terima kasih atas perhatian Anda, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hariman atas informasi yang sangat berharga pada diskusi kali ini. Pak Dr. Fuad, terima kasih atas kesempatannya Pak Harmaji. Terima kasih juga Pak. Susah sekali Pak namanya Bapak ini saya sebutkan. Kayaknya harus sering kita ketemu Pak, supaya lancar saya menyebutnya Bapak. Yang penting Pak, layanan kantor kami tidak susah Pak. Oh, iya. Pak Harmaji SHMH, Kepala KPK NL Makassar. KPK-nya itu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Tidak melelang aset saya karena tidak ada hubungannya dengan nama Pak. Aset negara yang Bapak lelang. Tapi kalau saya menunggak pajak bisa dilelang juga sama Bapaknya. Itu kemudian ada Pak Slamet, saya kira usulan Bapak, masukannya Bapak tadi bagaimana ini kita jalan lebih sering kita lakukan, terutama Pak Semesta. Nama yang paling disebut Pak. Paling gampang Pak Semesta Bisa jauh semuanya. Pak. Bisa semuanya. Cuman lain kali Pak jangan mau ganti saya sebagai moderator ya. Saya honornya nanti dipotong Pak. Oke bercanda Pak. Jadi pemirsa Tribuners, begitulah saya mengelola diskusi hari ini. Bercanda-bercanda, jangan terlalu serius, tetapi substansinya dapat pemirsa pahami, dapat dimengerti. Sekali lagi terima kasih Pak atas kebersamaan kita pada sore ini, Pak Fuad, Pak Hariman, Pak Harmaji, Pak Semesta, dan Pak Slamet. Saya Andi Siruji, terima kasih Tribuners atas kesempatan kebersamaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Come on.